Bab 1422, Area Luar. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tanah tidak dikenal terlalu luas. Akan sulit untuk mengejar pihak lain. Oleh karena itu, metode dari suku High Priest of the Void Chest adalah yang terbaik. Karena mereka akrab dengan tanah tidak dikenal, mereka berharap untuk menunggu pihak lain di tempat tujuan. Namun, tidak mudah untuk melakukan perjalanan dalam kelompok besar di tanah tidak dikenal. Meskipun demikian, bahkan jika mereka gagal tiba lebih dulu, mereka tidak akan kehilangan apapun. Di bawah pimpinan imam besar mereka, anggota suku Void Chest mengubah arah mereka dan memotong area dalam untuk pergi ke Jiming. Di sisi lain, orang-orang dari Evil Sky Pavilion tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka tidak harus mencapai Jiming pada waktu tertentu. Tujuan utama mereka adalah untuk tumbuh lebih kuat, mereka tidak terburu-buru untuk menghadapi bahaya dan menghadapi Great Void. 5 hari kemudian, orang-orang dari Evil Sky Pavilion berhenti untuk beristirahat di dekat lembah retakan. Setelah memeriksa hasil panen mereka selama 5 hari terakhir, Yan Zhenluo melaporkan kepada Lu Zhou dengan serius, Tuan Pavilion, kami telah memperoleh 3 hati kehidupan Raja Binatang, 15 hati kehidupan kelas tinggi, 58 hati kehidupan kelas menengah, dan 120 hati kehidupan kelas rendah. Ada juga sejumlah kecil harta duniawi dan materi surgawi. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Hasil panennya tidak terlalu buruk. Setelah beberapa saat, dia berkata, hati kehidupan Raja Binatang yang kita miliki masih terlalu sedikit. Kong Wen, yang berdiri di dekatnya, berkata, kami berangkat dari hutan berkabut, dan kami telah berjalan di sekitar pinggiran tanah tidak dikenal. Oleh karena itu, binatang buas yang kami temui tidak begitu kuat. Jika kita ingin memanen hati kehidupan dari binatang buas yang kuat, kita harus pergi ke area dalam, tapi itu terlalu berbahaya. Lu Zhou tidak sendirian. Hampir semua anggota Evil Sky Pavilion bersamanya. Dengan begitu banyak orang, tidak dapat dihindari bahwa kesalahan akan terjadi. Lebih aman untuk tetap berada di pinggiran untuk saat ini. Apakah ada yang terluka? Lu Zhou bertanya. Hanya goresan kecil di sana-sini. Mereka tidak serius. Lu Zhou mengangguk sebelum dia berjalan ke sisi lembah keretakan dengan tangan di punggungnya. Ketika dia melihat ke bawah celah di lembah, dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada lembah keretakan yang aneh di tanah tidak dikenal. Kong Wen berkata, ini sangat jarang. Lembah jenis ini hanya dapat ditemukan di daerah terluar. Legenda mengatakan celah ini adalah bagaimana tanah itu terbelah. Petik 2. Tanah itu terbelah. Seseorang bertanya. Awalnya tidak ada 9 domain, semuanya adalah 1. Ketika tanah terbelah, 9 domain terbentuk, menjadi seperti sekarang ini, kata Kong Wen. Lu Zhou bertanya, apakah ada air di celah itu? Tidak ada yang tahu, jawab Kong Wen. Lu Zhou melambaikan tangannya dan membawa kerikil ke tangannya sebelum dia melemparkannya ke celah. Astaga, jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan Setelah beberapa waktu berlalu, masih tidak ada suara pendaratan kerikil. Karena celah adalah penyebab terbelahnya tanah, apakah kemunculan celah ini berarti bahwa domain baru sedang terbentuk? Lu Zhou bertanya. Kong Wen tercengang. Dia tidak menyangka Lu Zhou menjadi seperti si Wuya, begitu penuh dengan pertanyaan. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya minta maaf atas ketidaktahuan saya, Master Pavilion. Masalah ini di luar pemahaman saya. Petik 2. Tidak apa-apa. Jika ketujuh tua ada di sini, Lu Zhou tiba-tiba berhenti berbicara dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali. Pada siang hari, tanah tidak dikenal masih gelap. Sinar matahari tidak terlihat sama sekali. Lu Zhou menghela nafas. The Great Void tinggi, menghalangi cahaya dari dunia. Inilah alasan mengapa tidak ada sinar matahari di tanah tidak dikenal sepanjang tahun. Kong Wen terkekeh sebelum berkata, saya mungkin tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi saya memiliki beberapa kata untuk diucapkan. Berbicara, para orang suci kuno mengatakan tidak ada yang namanya kehidupan abadi atau keabadian. The Great Void tinggi, tetapi orang-orangnya masih manusia. Bedanya, umur kami lebih pendek, kata Kong Wen. Luli sepertinya tertarik dengan topik ini. Dia berkata, itu menarik. Ini seperti bagaimana kultivator tidak menyakiti orang biasa.
Orang-orang biasa adalah akar dan fondasi tanah. Mereka juga tempat dunia kultivasi mendapatkan bakat baru. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Great Void berusaha keras untuk menjaga keseimbangan di 9 domain. Petik 2. The Great Void selalu seperti itu. Mereka akan menghilangkan setiap faktor yang mengancam posisi mereka sehingga mereka dapat selamanya berada di posisi tinggi dan perkasa, kata Kong Wen. Mungkin, jika kita berada di posisi mereka, kita juga akan melakukan hal yang sama. Seperti kita sekarang, tentu saja, kita tidak perlu bertindak seperti yang mereka lakukan, kata Luli. Kong Wen bingung. Sejak zaman kuno, dinasti telah berubah. Penguasa baru akan mengulangi kesalahan yang sama dari dinasti sebelumnya. Sejarah memiliki kecenderungan untuk berulang. Pada akhirnya, Kong Wen hanya terkekeh dan berkata, "Yah, jika aku pernah berada di posisi itu, aku harap aku tidak akan berubah menjadi orang yang aku benci." Lu Zhou mengangguk setelah mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Pada saat ini, Hua Wudao berjalan dari jauh. Dia membungkuk dan memanggil, "Tuan Pavilion. Apa masalahnya? Selama bertahun-tahun saya berada di domain teratai merah, saya telah susah payah mengolah 6 segel Taois yang kompatibel dan menguasai penggunaan kotak persegi. Meskipun saya tidak berada di dekat puncak, saya telah membuat beberapa prestasi. Oleh karena itu, Hua Wudao tergagap, oleh karena itu, saya ingin meminta bimbingan guru Pavilion." Saat itu, Hua Wudao telah dengan susah payah mengembangkan teknik kura-kuranya selama 20 tahun sebelum dia menantang Lu Zhou. Waktu telah mengubah Hua Wudao. Dia sudah lama menerima kenyataan. Sekarang, dia dengan tulus meminta bimbingan Lu Zhou. Minat semua orang terguncang hanya dalam sekejap. Satu demi satu, mereka berkumpul di sekitar Hua Wudao. "Penatua Hua, bukankah kamu hanya meminta pemukulan? Meskipun teknik kura-kuramu sangat kuat, berhadapan dengan Pavilion Master," kata Pan Litian sambil tersenyum. "Penatua Pan, bagaimana saya bisa tidak menyadarinya? Namun, tanpa penderitaan, tidak akan ada perbaikan. Tanpa bimbingan seorang ahli, Anda akan selamanya terjebak dalam kebiasaan," kata Hua Wudao. Leng Luo menggenggam tangannya di punggungnya dan berkata, "Untung kamu cukup berani untuk menantang seorang ahli." Semua orang mengangguk. Sebagian besar dari mereka benar-benar tidak berani meminta bimbingan atau sesi sparring dari Lu Zhou. Lu Zhou mengangguk pada Hua Wudao dan berkata, "Baiklah. Agar adil, saya akan menekan basis kultivasi saya menjadi kultivator 3 bagan." Petik 2. Hua Wudao membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Pavilion Master." Kemudian, Hua Wudao mundur selangkah. Lu Zhou tidak bergerak. Kemudian, ketika Hua Wudao maju selangkah, dia membentuk 8 trigram dan 6 segel Taois yang kompatibel. 10 skrip terbang keluar secara berurutan saat dia mengeluarkan kotak-kotak. Oh, kotak persegi telah ditingkatkan ke tingkat banjir. Selama bertahun-tahun, Akademi Bela Diri Langit telah mengumpulkan banyak bahan tempa. Selain itu, kami memiliki banyak ahli senjata berbakat. Itu normal bahwa itu telah ditingkatkan ke tingkat banjir. Selain itu sudah di tingkat terpencil. Untuk memulai, kata Meng Changdong. Segel Taois 6 kombinasi Penatua Hua telah mencapai kesempurnaan. Saat 10 skrip emas membentuk lingkaran, Lu Zhou mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mendorong tangannya dan melepaskan segel besar keberanian. Semua orang menahan napas ketika Great Seal of Fearlessness ditembakkan. Mungkin, mereka sudah terbiasa melihat Lu Zhou membunuh orang hanya dengan segel telapak tangan, mereka secara naluriah mundur saat hati mereka bergetar. Hua Wudao juga sangat gugup, tetapi dia terus menyemangati dirinya sendiri, dalam hati. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berdiri teguh. Ledakan. Segel besar keberanian bertabrakan dengan segel Taois 6 kombinasi. Energi berdesir ke segala arah. Hua Wudao tersandung 3 langkah ke belakang dan nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Lu Zhou berkata sambil mengangguk, "Pertahananmu telah meningkat pesat. Tidak buruk. Terima kasih atas pujian Anda, Master Pavilion," kata Hua Wudao. Ketika dia melangkah maju, segel energi meledak dari tubuhnya. Lu Zhou melambaikan tangannya dan terbang 10 meter di udara. Tinggalkan kebijaksanaan. Segel telapak tangan emas yang familiar muncul di depan mata semua orang. Hanya dalam sedetik, itu muncul di depan Hua Wudao. 10 skrip emas dengan cepat menyatu, membentuk pertahanan yang kuat.
Ledakan. Energi berdesir lagi. Semua orang segera mengaktifkan energi pelindung mereka. Mereka melihat setengah dari kaki Hua Wudao telah tenggelam ke dalam tanah. Segel Daois 6 kombinasinya hanya bergetar sedikit, tetapi dia tidak terluka. Penatua Hua, kamu luar biasa. Anda berhasil menahan segel telapak tangan Master Pavilion, kata Meng Changdong sambil bertepuk tangan. Lu Zhou memandang Hua Wudao saat dia menyerang lagi. Tanda tangan roda Vajra hebat. Segel palem emas bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya. Hua Wudao baru saja menarik napas, tetapi dia tidak punya pilihan selain buru-buru mengangkat tangannya untuk mendukung segel Taois 6 kombinasi. Astaga, segel Taois 6 kombinasi berkembang pesat sebelum ledakan. Kali ini, segel Taois 6 kombinasi hancur, dan Hua Wudao dikirim terbang kembali. Setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri pada saat ini, tetapi secara lahiriah, mereka semua tersenyum. Sepertinya Master Pavilion tidak tahan memikirkan kekalahan. Itu sama sekali tidak terlihat seperti segel telapak tangan seorang pembudidaya 3 bagan. Master Pavilion masih ingin mempertahankan martabatnya. Bagaimanapun juga, dia juga cukup perhatian dengan membiarkan Hua Wudao menahan 2 gerakan pertama. Seperti yang diharapkan dari Pavilion Master, dia diam-diam meningkatkan kekuatan segel telapak tangan. Namun demikian, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah meningkatkan kekuatan. Setelah Lu Zhou turun, dia bertanya, apakah kamu tahu di mana kamu melakukan kesalahan? Hua Wudao berdiri dan menghela nafas. Segel telapak tangan terakhir Master Pavilion tidak sekuat 2 segel telapak tangan pertama, tetapi berhasil menghancurkan segel Taois 6 kombinasi. Ini menunjukkan bahwa segel mencapai batasnya. Itu hanya akan menjadi semakin tidak berguna di tahap Tousan Realm Swirling. Setiap orang. Pada saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama, Penatua Hua benar-benar ahli dalam melakukan bootlicking. Lu Zhou mengangguk dan berkata, pada tahap wawasan 100 kesengsaraan, ditambah dengan kotak persegi, segel Taois 6 kombinasi Anda memang dapat memblokir semua serangan. Namun, itu tidak ada gunanya ketika Anda berada di tahap berputar 1000 alam. Petik 2. Hua Wudao berkata, malu dan tidak nyaman, saya telah mencari terobosan selama 2 tahun terakhir, mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sayangnya, saya belum menemukan solusi. Lu Zhou menggenggam tangannya di punggungnya dan berkata, awalnya, tidak ada jalan di dunia ini. Jalan dibuat oleh orang-orang. Zhu Honggong bertepuk tangan dan berkata, sungguh menakjubkan, puisi. Semua orang menoleh untuk melihat Zhu Honggong segera. Bagaimana ini puisi? Zhu Honggong menggaruk kepalanya dengan canggung sambil berkata, ahaha, maksudku, kata-kata guru seperti mutiara emas kebijaksanaan. Mereka mampu mencerahkan orang-orang yang mendengarkan mereka. Mereka memegang makna hidup, suaranya semakin kecil saat dia terus berkata, mereka membuat orang berpikir dalam-dalam. Hua Wudao bingung. Tuan Pavilion, apa maksudmu? Lu Zhou berkata dengan percaya diri. Harus inovatif. Metode kultivasi di domain teratai emas berbeda dari domain lainnya. Ini adalah satu-satunya domain di mana memutuskan teratai adalah jalur kultivasi. Anda tidak harus mengikuti jalan lama, Anda tidak dapat mengukir jalan Anda sendiri yang cocok untuk Anda. Jalan yang cocok untukku, Hua Wudao tenggelam dalam pikirannya. Yang lain menganggukkan kepala. Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata, misalnya, pembudidaya teratai merah tidak bisa menggunakan teratai mereka sebagai bilah, tetapi pembudidaya teratai emas bisa. Sebuah avatar emas mini muncul di atas tangan Lu Zhou. Api emas yang membakar di sekitarnya sangat menyilaukan. Kemudian, Lu Zhou menjentikkan tangannya, mengirim teratai emas keluar. Ledakan. Emas dengan rapi membelah batu besar menjadi 2. Segel Taois 6 kombinasi adalah sama. Tidak perlu mengikuti kerangka kerja yang ada. Ambil contoh ini, kata Lu Zhou sambil melangkah maju. Begitu Lu Zhou melangkah maju, 10 naskah muncul satu demi satu, surga, bumi, kehidupan, kematian, air, api, makhluk, non-makhluk, pemisahan, dan persatuan. Hua Wudao mengira ini adalah akhirnya. Namun, saat Lu Zhou terus melangkah maju, naskah terus muncul, surga, bumi, kehidupan, air, api, makhluk, non-makhluk, pemisahan, dan persatuan. Mereka hanya berhenti ketika ada 24 skrip. Hua Wudao tercengang.
Orang-orang dari Evil Sky Pavilion juga tercengang. Segel 24 skrip. Hua Wudao berseru. Pan Litian menggosok matanya memastikan ada 24 skrip sebelum dia berkata, meskipun kita harus melanggar batas dan berinovasi, bukankah terlalu berlebihan untuk menaikkan batas dengan membentuk 24 skrip sekaligus? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah tentang melanggar batas. Bagaimana Anda bisa melanggar batas jika tidak ada batas? Petik 2. Lu Zhou terus berjalan maju saat naskah mulai muncul lagi sesuai urutannya. Dia mempercepat langkahnya karena semakin banyak skrip mengelilinginya. Ketika dia akhirnya tiba di depan Hua Wudao, tulisan emas telah membentuk bola emas besar. Dia berkata, tidak ada batasan. Petik 2, petik 2. Domain teratai emas telah mematahkan belenggu. Para pembudidaya tidak boleh menempatkan batasan lain pada diri mereka sendiri, melakukannya akan menjadi bodoh. Ketika Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya, naskah-naskah itu tersebar ke segala arah tampak seperti kupu-kupu emas yang berterbangan di udara. Kemanapun mereka terbang, tanaman, bunga, dan pohon menjadi abu. Di bawah kendalinya yang sempurna, naskah emas melesat melewati telinga dan tubuh semua orang tanpa membahayakan. Ketika naskah emas akhirnya menghilang, keheningan kembali. Ini adalah akhir dari bimbingan dari Lu Zhou untuk saat ini. Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia menatap Hua Wudao dalam diam. Dia tahu bahwa Hua Wudao mengerti kata-katanya. Dia melihat inspirasi dan pencerahan yang terpancar di mata Hua Wudao. Sebelum dia berbalik untuk pergi, dia berkata, itu bisa menyerang dan bertahan, itu memiliki serangan dan pertahanan. Setelah hening sejenak, ketika Hua Wudao sadar kembali, dia buru-buru berkata, mendengarkan kata-kata guru pavilion lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Aku belajar banyak darimu hari ini. Lu Zhou berhenti. Dia berbalik dan menyapu matanya ke semua orang saat dia berkata, jika ada di antara Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Aku akan membimbingmu. Astaga, Su Honggong tiba-tiba jatuh ke depan, berlutut. Dia tampak terkejut, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya dengan gigi terkatup, siapa yang menendangku? Lu Zhou mengerutkan alisnya. Seseorang menendangmu. Tidak, tidak. Saya ingin meminta bimbingan guru, kata Su Honggong sambil tersenyum, mengubah ekspresinya hanya dalam sekejap mata. Lu Zhou mengangguk puas saat dia melihat Su Honggong. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Su Honggong sebelum dia berkata, kamu sudah lama jauh dariku. Saya perlu menguji kekuatan Anda. Bangkitlah. Tidak perlu menguji kekuatanku. Aku mengaku kalah. Su Honggong berkata dengan senyum yang menyenangkan, Guru, Anda bisa memberitahu saya poin-poin kuncinya, dan saya berjanji akan mengingat semuanya. Jangan khawatir. Saya akan berkultivasi dengan rajin sesuai dengan poin-poin penting. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, saya hanya bisa menasihati Anda setelah saya menguji kekuatan Anda. Mulut Su Honggong menganga. Dia bergoyang sedikit, tampak seolah-olah dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kemudian, dia dengan enggan memanifestasikan avatarnya. Bang! Begitu Su Honggong memanifestasikan avatarnya, Lu Zhou mendorong tangannya keluar. Rasanya seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Su Honggong berteriak dan melompat ke udara. Menguasai. Saya belum siap. Kamu harus membuat lawanmu lengah, kata Lu Zhou sambil terbang ke depan dan memukul dengan telapak tangannya lagi. Bang! 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 3 segel telapak tangan mendarat berurutan di avatar Su Honggong. Su Honggong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendarat setelah melompat ke udara sebelum dia dikirim terbang lagi. Petik 2, petik 2. Apa nama gerakan ini? Memanfaatkan situasi. Bab 1423, Putri Mulberry, 1. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Segel telapak tangan Lu Zhou berturut-turut membuat Su Honggong tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menangisi orang tuanya. Pada akhirnya, dia terpaksa memohon belas kasihan. Menguasai. Ampuni aku. Ampuni aku. Ketika Su Honggong akhirnya berhasil mendarat di tanah, dia berbalik dan melarikan diri. Semua orang terdiam dan merasa malu untuk Su Honggong. Lu Zhou mengabaikan Su Honggong. Dia kembali berdiri di depan orang banyak dan menunggu. Tidak lama kemudian, Su Honggong kembali dengan kepala menunduk.
Kemudian, dia meniru cara bicara Yuaner kecil dan mengangkat kelingkingnya sambil berkata, "Ayo, Tuan. Anda pergi semua keluar, bagaimana saya bisa menjadi pasangan untuk Anda? Aku bahkan tidak sebagus salah satu kelingkingmu. Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya," kata Lu Zhou tanpa nada. "Ah!" Zhu Honggong berseru kaget, "Tuan, Anda baru saja menggunakan 10% dari kekuatan Anda, dan saya sudah merasa tidak berdaya. Jika kamu habis-habisan, aku mungkin akan menjadi abu." Semua orang dari Evil Sky Pavilion. Ming Shihin menggaruk kepalanya dengan keras saat mendengar itu. Lu Zhou sedikit mengernyit dan berkata, "Ini adalah tanah tidak dikenal. Bahaya mengintai di mana-mana. Waktu itu berharga. Apa yang kamu lakukan ketika aku mencoba mengajarimu?" Petik 2. Su Honggong berlutut begitu dia merasakan tuannya serius. "Saya minta maaf. Apakah kamu tahu di mana kamu membuat kesalahan sebelumnya?" Lu Zhou bertanya. Su Honggong menggelengkan kepalanya. Lu Zhou berkata, "Kamu harus belajar dari Old Second. Keyakinan sangat penting. Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya, tetapi Anda segera menyerah karena takut. Jika Anda bertemu lawan yang memasang front yang kuat, bukankah Anda akan langsung kalah?" Petik 2. Su Honggong mengangguk. "Tuan benar." Lu Zhou melanjutkan berkata, "Saat menghadapi musuh yang kuat, kepercayaan diri dan penilaian sangat penting. Kultivasi Anda tidak lemah, tetapi Anda hanya dapat menampilkan setengah dari kekuatan Anda karena kurangnya kepercayaan diri. Anda harus merefleksikan diri Anda dengan benar di masa depan." Petik 2. Oh, Su Honggong adalah orang kedua yang menumbuhkan daun ke-11 setelah Yu Sangrong. Dia juga menikmati banyak sumber daya budidaya di domain lotus kuning. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum dia menumbuhkan daunnya yang ke-12. "Baiklah, minggir," kata Lu Zhou. Setelah Zhu Honggong mundur ke samping, Lu Zhou melihat ke kerumunan lagi dan bertanya, "Siapa lagi?" Semua orang saling memandang. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Memang, ini adalah kesempatan langka. Siapa yang bisa dengan mudah menerima bimbingan dari Pavilion Master of the Evil Sky Pavilion di dunia ini? Bahkan murid-muridnya seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Hanya saja metode pengajarannya sedikit menyakitkan. Pada saat ini, suara aneh terdengar dari langit. Semua orang segera melihat ke atas. "Tuan Pavilion, di sini." Kong Wen menunjuk ke belakang. Ketika semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Kong Wen, mereka melihat bangau putih raksasa seukuran manusia terbang di bawah kabut hitam. Ada puluhan ribu dari mereka. Ketika mereka terbang, mereka seperti awan putih yang bergerak di langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Binatang terbang yang kuat memilih untuk menghindari bangau putih dan mengambil jalan memutar sementara mereka yang tidak bisa menghindarinya tepat waktu hanya bisa buru-buru turun ke ketinggian rendah. Bangau putih yang tak terhitung jumlahnya menurunkan ketinggian mereka dan terbang sampai mereka hanya berjarak sekitar 100 meter dari orang-orang di Evil Sky Pavilion. "Sangat cantik." Little Yuaner berseru sambil bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kong Wen buru-buru mendiamkan Little Yuaner sebelum dia berkata, "Leluhur kecil, semakin cantik mereka, semakin ganas mereka juga." Mengapa? Habitat bangau putih ini adalah pohon murbei. Dikatakan bahwa putri kedua Kaisar Merah mempelajari beberapa metode aneh dan berubah menjadi bangau putih. Kemudian, dia membuat sarang di pohon murbei dekat Laut Selatan. Kaisar Merah sangat sedih ketika melihat putrinya dalam keadaan seperti itu dan memohon padanya untuk turun dari pohon. Sayangnya, dia menolak. Untuk memaksanya turun, Kaisar Merah membakar pohon murbei dan juga membakarnya. Pohon besar itu kemudian diberi nama Princess Mulberry Tree. Kemudian, dia menjadi salah satu raja zombie, dan dia bahkan berada di peringkat ketiga, kata Kong Wen sambil menghela nafas. Awalnya, Little Yuaner dipenuhi rasa ingin tahu saat dia mendengarkan Kong Wen. Namun, begitu Raja Zombie disebutkan, dia langsung mundur. Keong berkata, "Kaisar Merah sangat kejam. Dia bahkan membakar putrinya sampai mati. Kita tidak bisa menilai sesuatu berdasarkan penampilan. Ada alasan untuk semuanya, hanya saja kami tidak tahu apa itu," kata Kong Wen. Semua orang juga menghela nafas. Astaga, pada saat ini, salah satu bangau putih yang lebih besar menukik ke bawah.
Mata Kong Wen melebar kaget ketika dia berkata, Tuan Pavilion, kita harus bersembunyi sesegera mungkin. Kenapa kita harus bersembunyi? Yu Zhenghai bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pavilion Master, tolong percaya padaku. Kong Wen berkata saat matanya melebar ketakutan. Lu Zhou berbalik saat dia melihat bangau putih yang menukik turun dari langit. Itu berbeda dari yang lain. Tubuhnya bermandikan energi aneh saat melesat melintasi langit. Bekukan, kata Lu Zhou dengan suara yang dalam sambil mengangkat tangannya. Jam pasir waktu terbang keluar dan mendarat di tanah. Busur listrik yang telah dijiwai dengan kekuatan suci segera membekukan semua orang dari Evil Sky Pavilion. Kemudian, dia mengucapkan mantra untuk kekuatan penyembunyian. Dengan tubuh dan kebijaksanaan seseorang dalam seni surgawi, seseorang dapat mengungkapkan kekuatan besar seseorang. Dengan medali awan, seseorang akan dapat bersembunyi dari pandangan dan menghindari deteksi melalui berbagai seni surgawi. Gelombang energi keluar seperti air dari tubuh Lu Zhou dan dengan lembut menyelimuti semua orang. Ketika bangau putih berada 10 meter di udara, ia menundukkan kepalanya untuk melihat sebelum terbang lagi, bergabung dengan bangau putih lainnya dan terus terbang ke utara. Ketika Lu Zhou melihat ke atas, dia melihat seekor bangau putih yang panjangnya belasan kaki terbang perlahan di ujung kawanan itu. Seorang gadis muda mengenakan gaun kuning muda duduk di belakang bangau putih. Matanya cerah, dan fitur wajahnya menyenangkan. Rambutnya diikat, dan hiasan kepala berkilau menghiasi kepalanya. Putri Mulberry. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah Putri Mulberry. Namun, berdasarkan penampilan dan gerakannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti zombie. Kulitnya memang sedikit lebih putih dari manusia biasa, tapi selain itu, dia terlihat normal. Apakah dia benar-benar Raja Zombie? Lu Zhou menundukkan kepalanya dan melihat jam pasir waktu. Pasir biru mengalir deras dari satu ujung ke ujung lainnya. Ketika semua pasir jatuh ke dasar, efeknya juga akan hilang. Lu Zhou melambaikan tangannya, menggunakan kekuatan suci untuk menghentikan pasir agar tidak jatuh terlalu cepat. Dengan ini, efek pembekuan akan bertahan lebih lama. Namun, harga yang harus dia bayar adalah sejumlah besar kekuatan sucinya. Tiba-tiba, bangau putih itu berhenti di atas semua orang. Kemudian, ia melebarkan sayapnya. Astaga, sayapnya hanya beberapa kaki panjangnya ketika tiba-tiba melebar. Sayap seputih salju menutupi langit hanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, paruh bangau putih perlahan jatuh dari langit. Lu Zhou bisa merasakan efek jam pasir waktu hampir hilang. Kemungkinan akan hilang dalam 5 atau 6 detik lagi. Pada saat ini, dia buru-buru membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kartu serangan mematikan. Dia akan menambahkan satu lagi jika perlu. Jika dia berani menyerang, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Pada saat ini, kerugian memiliki begitu banyak orang bersamanya menjadi sangat jelas. Jika dia sendirian, dia tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, gaun panjang gadis muda itu berkibar di udara saat dia melompat ke bawah. Bab 1424, Putri Mulberry, 2. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ekor gaun Putri Mulberry sangat panjang. Itu berkilauan saat berkibar di udara. Dia diam seperti patung saat dia melompat ke bawah. Pada saat ini, Lu Zhou merasa seolah-olah waktu mengalir lebih cepat dari sebelumnya. 3 detik berlalu hanya dalam sekejap mata, butiran pasir biru terakhir hampir menyentuh dasar. Putri Mulberry melihat sekeliling saat hidungnya sedikit berkedut. Astaga! Setelah beberapa saat, dia melompat ke punggung bangau putih dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Astaga! Hanya dalam sekejap mata, bangau putih membawa Putri Mulberry pergi ke kejauhan. Petik 2, petik 2. Meskipun itu hanya 8 detik, waktu tampaknya berlalu dengan cepat dan lambat pada saat yang bersamaan. Berdengung. Jam pasir waktu kembali ke keadaan semula, dan Lu Zhou memotong kekuatan penyembunyian. Bagi orang-orang di Evil Sky Pavilion, mereka tidak mengalami waktu yang menyiksa sebelumnya. Mereka memandang kabut hitam di langit dengan bingung. Bangau putih semuanya menghilang. Di mana bangau putih? Su Honggong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kong Wen bingung. Hah? Ini benar-benar aneh. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Setelah menyingkirkan jam pasir waktu,
Lu Zhou kembali ke posisi semula dan mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk memulihkan kekuatan sucinya. Kong Wen berkata, ini rombongan Putri Mulberry. Itu tidak masuk akal, itu benar-benar tidak masuk akal. Su Honggong memutar matanya dan berkata, saya melebih-lebihkan Anda. Kurasa aku salah, kata Kong Wen. Hanya Lu Zhou saja yang tahu bahwa Kong Wen tidak salah. Dia melihat ke langit utara dan berbisik pada dirinya sendiri, mungkin, itu bukan ide yang buruk untuk menghindari bahaya. Tidak ada yang tahu bahwa 8 detik itu adalah batas Lu Zhou. Bahkan Chen Fu tidak akan dapat dengan mudah mempertahankan efek pembekuan selama 8 detik. Lu Zhou baru berhasil mencapai ini setelah menggunakan relik suci, jam pasir waktu, dan menghabiskan lebih dari setengah kekuatan sucinya. Lu Zhou menghela nafas. Sangat sulit untuk mengontrol waktu. Dia bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membalikkan waktu. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di S. Pada saat ini, Zhu Honggong berkata, apakah saya berhalusinasi? Kamu bukan. Mungkin, Tuan menghajar mereka, kata Yu Zhenghai sambil menepuk bahu Zhu Honggong. Petik 2, petik 2. Kemudian, Yu Zhenghai berbalik dan berkata, baiklah. Beristirahatlah di sini dan berkultivasi. Saatnya untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kami memiliki begitu banyak hati kehidupan di sini. Bagaimana Anda masih punya waktu untuk berbicara? Petik 2. Dengan Yu Zhenghai menunjukkan kekuatannya sebagai murid pertama dari Paviliun Langit Jahat, tidak ada yang berani melanjutkan diskusi mereka lagi. Mereka berpencar dan menemukan tempat sendiri untuk bercocok tanam dan berusaha menerobos. Lagi pula, selama periode waktu ini, para anggota Evil Sky Pavilion telah meningkatkan kultivasi mereka secara luar biasa karena efek dari pilar ketidakkekalan. Pada saat ini, Qin Naihe datang ke sisi Lu Zhou dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Pavilion, saya terus merasa ada yang tidak beres. Sepertinya aku melewatkan sesuatu. Lu Zhou melirik Qin Naihe dan bertanya, kamu merasakannya? Qin Naihe mengangguk. Rasanya ada yang hilang. Ketika waktu dibekukan oleh jam pasir waktu, hanya mereka yang telah memahami kekuatan Dao yang bisa merasakannya, dan mungkin, mereka bisa mengimbangi efeknya sedikit. Misalnya, jam pasir waktu dapat membekukan waktu selama 8 detik. Untuk Venerable Masters biasa yang telah memahami kekuatan Dao, mereka dapat mengimbangi efeknya 1 detik, yang berarti bahwa mereka akan dibekukan selama 7 detik, bukan 8 detik. Dengan kata lain, Qin Naihe sudah mulai memahami kekuatan Dao. Lu Zhou bertanya, Anda telah mengaktifkan bagan kelahiran ke-18 Anda. Qin Naihe tersenyum dan berkata, iya. Berkat kristal biru dengan energi Great Void yang Anda berikan kepada saya, proses pengaktifan bagan kelahiran ke-18 sangat lancar. Selain itu bahkan membuka wilayah berikutnya di istana kelahiran saya. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata, bagus sekali. Paviliun Langit Jahat akan memiliki tuan yang mulia lainnya. Meskipun suara Lu Zhou tidak keras, semua orang mendengarnya. Mereka menatap Qin Naihe dengan kaget. Tuan yang mulia, Kong Wen melangkah maju dan berkata, selamat, saudara Qin. Yang lain memberi selamat kepada Qin Naihe juga. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi guru yang mulia. Ambil contoh domain teratai hijau, setelah sekian lama, mereka hanya memiliki 4 Venerable Masters. Setiap kali ada masalah, mereka berempat harus melangkah maju. Sekarang setelah Tuoba Si Cheng dan Ye Zheng pergi, sekarang ada Qin Naihe. Mungkin, ini adalah kehendak surga. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Saya hanya bisa mencapai tahap ini karena perawatan Master Pavilion. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya, kata Qin Naihe sederhana dengan senyum di wajahnya. Anda tidak mengudara sama sekali. Ming Xiyin bertanya setelah dia terbang ke sisi Qin Naihe. Pak, keempat, jangan bercanda. Saya bukan orang seperti itu, kata Qin Naihe. Semua orang mengangguk, dipenuhi dengan pujian. Dengan munculnya Venerable Master baru di Evil Sky Pavilion, mereka juga sangat termotivasi untuk bekerja lebih keras. Dengan ini, mereka tidak membuang waktu dan buru-buru kembali berkultivasi. Pagi selanjutnya, karena Lu Zhou telah memulihkan kekuatan sucinya, dia terus memimpin yang lain dan terbang menuju Jiming. Perjalanan itu mulus. Terlepas dari binatang suci,
binatang buas lainnya sama sekali bukan tandingan paviliun langit jahat. Dengan senjata pemusnah massal seperti Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, sebagian besar waktu, mereka akan dengan mudah menyapu binatang buas itu. Binatang buas yang lebih kuat bisa ditangani oleh Qin Naihe. Yang paling penting, mereka memiliki Lu Zhou, guru yang mulia, yang dapat menangani binatang buas yang kuat hanya dengan satu segel telapak tangan. Sama seperti itu, orang-orang dari Evil Sky Pavilion menghabiskan setiap hari dengan cara yang membosankan dan berulang. Saat mereka bepergian, mereka akan membunuh binatang buas, memanen hati hidup mereka dan harta budidaya yang mereka temui. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, mereka akan berkultivasi dengan rajin di bawah pengaruh pilar ketidakkekalan Lu Zhou. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 2 bulan sedemikian rupa. Mereka tidak terlalu jauh dari Jiming sekarang. Pada saat ini, Yan Zhenluo dengan serius melaporkan panen mereka. Selama 2 bulan terakhir, kami telah memperoleh sekitar 25 hati kehidupan Raja Binatang, 65 hati kehidupan kelas tinggi, 156 hati kehidupan kelas menengah, 3 batu mikro mistik, 5 batang rumput kehidupan mistik. Yan Zhenluo tidak repot-repot melaporkan jumlah hati kehidupan kelas rendah. Dengan kekuatan Evil Sky Pavilion saat ini, semua orang dapat dengan mudah menemukan hati kehidupan kelas rendah. Lu Zhou mengangguk. Bagikan sesuai dengan mereka yang membutuhkannya. Selama 2 bulan terakhir, kultivasi orang-orang di Evil Sky Pavilion sedikit meningkat. Selama mereka melanjutkan jalan ini dan melakukan perjalanan ke pilar kehancuran lainnya, kultivasi mereka hanya akan terus meningkat. Dipahami. Selama 2 bulan terakhir, Lu Zhou telah menggunakan hati kehidupan Raja Binatang lain untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-20. Prosesnya agak mulus, dan dengan pilar ketidakkekalan, kesulitannya tidak tinggi. Pada saat ini, dia sedang memikirkan daun ke-8 avatar birunya. Apakah batas 8 avatar biru juga? Mungkin, itu karena bayangan yang tersisa dari batas 8 daun di domain teratai emas, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah avatar birunya akan dibatasi juga. Pada saat ini, Kong Wen dan saudara-saudaranya terbang dari jauh dan mendarat di depan Lu Zhou. Kong Wen berkata, Tuan Pavilion, pilar kehancuran berjarak sekitar 30 mil ke utara. Ini adalah peta kasar yang telah saya gambar. Kemudian, Kong Wen meletakkan peta di tanah. Semua orang segera berkumpul di sekelilingnya. Setelah melihatnya, Yan Zhenluo bertanya, apakah itu danau berbentuk cincin? Ada banyak danau di dekat Pillar of Destruction. Ada yang besar, dan ada juga yang kecil, namun danau berbentuk cincin ini agak istimewa. Ini mencakup area seluas 3.000 kaki, dan pohon murbei besar berdiri di tengah danau. Itu seharusnya tempat tinggal Putri Mulberry. Saya sarankan kita mengambil jalan memutar untuk menghindari danau berbentuk cincin selama perjalanan kita ke Jiming. Semua orang mengangguk. Lu Zhou mengingat Putri Mulberry dengan gaun panjang dan burung bangau putihnya sebelum dia bertanya, apakah Putri Mulberry manusia atau zombie? Berdasarkan buku-buku kuno dan dari mulut ke mulut, dia adalah zombie. Namun, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya, kata Kong Wen. Pada saat ini, Yuaner kecil berkata dengan suara kecil, Tuan, saya pikir kita harus mengambil jalan memutar. Lu Zhou menoleh untuk melihat Little Yuaner sebelum dia berkata, baiklah, mari kita mengambil jalan memutar kalau begitu. Dengan itu, Lu Zhou melompat ke punggung White Zat dan terbang ke utara. Yang lain naik dan mengikutinya. Dengan kekuatan dan tunggangan mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menempuh jarak 30 mil. Di tebing, Lu Zhou duduk di punggung White Zat saat dia melihat ke arah pilar kehancuran yang menjulang ke dalam kabut tebal. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berdiri di masing-masing sisi Lu Zhou dan melihat ke arah Pillar of Destruction juga. Kami akhirnya tiba di Jiming, kata Kong Wen, ini sedikit lebih cerah di sini karena Jiming mewakili fajar. Itu juga tempat yang paling dekat dengan garis merah. Di mana danau berbentuk cincin itu? Kami berkeliling danau sebelumnya. Jaraknya sekitar 30 mil ke barat, jawab Kong Wen. 30 mil, Lu Zhou mengira danau berbentuk cincin itu terlalu dekat. Bagaimanapun, basis kultivasi gadis itu tidak rendah. Dengan jarak hanya 30 mil di antara mereka, jika ada pertempuran di sini, itu pasti akan menarik perhatiannya. Dia tidak bisa mengerti. Penampilan dan gerakannya sama sekali tidak seperti zombie. Selain itu,
Dia jelas memiliki keinginannya sendiri. Jika dia bukan zombie, akan mudah untuk menekannya dengan kartu serangan mematikan. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, pimpin jalan. Kong Wen mengangguk sebelum dia dan saudara-saudaranya terbang berturut-turut. Sejak Kong Wen dan saudara-saudaranya bergabung dengan Evil Sky Pavilion, mereka telah bekerja sangat keras dan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Apalagi mereka tidak mengeluh apapun tugas yang diberikan kepada mereka. Semua orang di Evil Sky Pavilion mengakui hal ini sehingga mereka juga diberi rasa hormat yang sesuai. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan ketika mereka menjadi pembudidaya soliter di wilayah teratai hijau. Sekarang, ketika mereka bekerja, mereka tidak lagi didorong oleh keuntungan semata. Kong Wen membuang sejumlah besar segel pelacak saat dia terbang. Pada saat ini, Lu Zhou menoleh ke samping dan melihat pohon kuno yang menjulang tinggi di kejauhan sebelum dia berseru, Hua Wudao, Hua Yuexing. Pesanan Anda, Master Pavilion. Kalian berdua naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Jika ada gerakan aneh dari binatang buas, bunuh mereka tanpa ampun. Meskipun demikian, ingatlah bahwa kelangsungan hidup Anda lebih diutamakan daripada misi. Petik 2. Dipahami. Duo ini bekerja sama dengan sangat baik, satu akan fokus pada pelanggaran sementara yang lain fokus pada pertahanan. Oleh karena itu, Lu Zhou tidak berpikir mereka akan menghadapi masalah besar. Zhao Hongfu. Ya, Pavilion Master, jawab Zhao Hongfu sambil melangkah maju. Bangun lorong rahasia di area tersembunyi. Bisakah kamu menyelesaikannya dalam 3 hari? Lu Zhou bertanya. Zhao Hongfu tersenyum. Saya dapat membangun yang kecil dalam 2 hari, tetapi saya membutuhkan 1 bulan untuk yang besar. Yang kecil akan berhasil. Dimengerti? Kata Zhao Hongfu dengan percaya diri. Lu Zhou mengangguk sebelum dia berkata, utusan kiri dan kanan, 3 penjaga, dan 4 tetua akan bertugas melindungi Zhao Hongfu. Ya, Tuan Pavilion. Lu Zhou mulai mengeluarkan instruksi lagi setelah itu. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Qin Naihe. Anda bertiga memiliki basis kultivasi tertinggi sekarang sehingga Anda akan bertindak sebagai orang bebas untuk saat ini. Petik 2. Ketiganya mengangguk. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tersisa dan berkata, untuk kalian semua, tetaplah di sini bersama Lu Wu dan Cheng Huang. Tunggu pesananku. Ya, dengan Lu Wu dan Cheng Huang, kelompok orang ini adalah yang paling aman. Lu Zhou melompat ke punggung White Zat dan berkata sebelum terbang menjauh, aku akan pergi dan menyelidiki dulu. Astaga, Lu Zhou dan White Zat menghilang ke cakrawala hanya dalam sekejap mata. Semua orang menggosok mata mereka. Su Honggong bertanya dengan bingung, kapan White Zat menjadi begitu cepat? Ini agak cepat sekarang. Su Honggong meraih telinga Dang Kang dan berkata, mengapa kamu tidak begitu cepat? Dang Kang mendengus sebelum tergeletak di tanah, berpura-pura mati. Yu Zhenghai menepuk Bian dan berkata, Bian tidak berspesialisasi dalam kecepatan. Yu Sangrong menambahkan, itu sama untuk Jiliang. Yuaner kecil melihat sekeliling sebelum dia berkata, Phoenix api kecilku belum bisa terbang jadi aku tidak akan membandingkanmu dengan orang tua. Petik 2, petik 2. Lu Wu, Cheng Huang, Ying Zhao, dan Di Jiang menoleh ke arah Yuaner. Leluhur kecil, apa artinya membesarkan binatang sucimu? Bukankah ini berlebihan? Kemudian, Di Jiang berteriak 2 kali. Lagi pula, dalam hal kecepatan, jika diklaim tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Di sisi lain, Ying Zhao menatap Pillar of Destruction dengan gelisah. Zhao Yue, yang telah bepergian dengan Ying Zhao, dapat merasakan kegelisahan Ying Zhao. Oleh karena itu, dia bertanya, saudari ke-10 junior, ada apa dengan itu? Ying Zhao mengangkat kepalanya dan membuat beberapa rangkaian suara. Setelah itu, Kon berkata, Ying Zhao datang dari area inti tanah tidak dikenal. Meskipun ini hanya area luar, dikatakan bahwa tekanan dan aura berbahaya dari tempat ini mirip dengan area inti. Itu sebabnya rasanya tidak enak. Petik 2. Jangan khawatir. Dengan Master Pavilion di sekitar, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Semua orang mengangguk. Pada saat yang sama, Lu Zhou dan White Zat melewati hutan. Untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap formasi, dia membawa cermin taiksu emas dan menyorotkannya ke depan. White Zat, naikkan ketinggiannya. White Zat segera menurut.
Ketika mereka berada sekitar 100 meter di udara, jangkauan cermin emas Taiksu melebar. Itu mengungkapkan bentuk sebenarnya dari segala sesuatu yang bersinar. Satu demi satu, jebakan terbuka. Seperti yang diharapkan, ada jebakan formasi. Lu Zhou dan White Zat menghindari jebakan dan terbang melalui puncak batu yang bergerigi sebelum Lu Zhou berteriak, "Berhenti!" Lu Zhou mengamati formasi itu lagi. Jika itu ditinggalkan oleh orang suci atau orang-orang dari kekosongan besar, mereka seharusnya tidak terlalu baru. Apakah orang lain di sini? Lu Zhou segera membawa White Zat ke ketinggian yang lebih rendah sebelum mendarat di sebuah batu besar. Pillar of Destruction berdiri tidak jauh. Kabut hitam yang bergolak terpantul di pilar, tampak seperti bayangan ombak yang beriak. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penciuman. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening, suku Void Chest. Lu Zhou telah mencium bau menyengat dan sedikit asam yang sudah dikenalnya di reruntuhan kota transien. 500 meter di depan, kata Lu Zhou. White Zat segera mengerti. Itu terbang keluar dan berhenti setelah melintasi 500 meter. Ketika Lu Zhou melihat ke bawah dari langit, dia melihat sekelompok besar anggota suku Void Chest terbaring diam di tanah seperti loa kering. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian. Kebanyakan dari mereka berkulit gelap dan botak. Lu Zhou bertanya-tanya dalam hati, ingin tahu, mengapa anggota suku Void Chest ada di sini. Lu Zhou melihat ke pilar kehancuran sebelum dia berkata dengan suara rendah, kelilingi mereka. Lu Zhou tidak ingin membuat khawatir para anggota suku Void Chest dan memutuskan untuk berkeliling untuk menyelidiki situasi di Pillar of Destruction. White Zat berbalik dan mulai terbang mengitari anggota suku Void Chest. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di Pillar of Destruction. Pillar of Destruction di Jiming pada dasarnya sama dengan yang ada di Yuzhong. Lu Zhou melihat beberapa binatang buas beristirahat di dekatnya. Seharusnya ada kaisar binatang yang menjaga tempat ini. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk memasuki Pillar of Destruction. Dia ingin memeriksa sekeliling sebelum membuat rencana. Segera setelah itu, dia melihat sebuah danau berbentuk cincin. Danau berbentuk cincin menutupi area seluas 3.000 kaki, itu tidak terlalu besar. Bahkan, di tanah tidak dikenal, itu dianggap sangat kecil. Di tengah danau berdiri pohon murbei besar yang sedang mekar sempurna. Bintik-bintik cahaya keemasan berkedip-kedip di sekitarnya, dan itu terpantul di danau. Pemandangan itu menyelesaikan kabut gelap yang suram dengan cukup baik. Itu tampak seperti pemandangan dari dongeng yang gelap. Putri Mulberry, gumam Lu Zhou lembut pada dirinya sendiri. Bab 1425, aku bukan penjaga. 30 mil bukanlah apa-apa bagi para pembudidaya, terutama bagi mereka yang berada di tahap Tousan Realm Swirling. Itu tidak berbeda dari menempel bersama. Lu Zhou mengingat adegan ketika dia melihat Putri Mulberry lagi. Sulit membayangkan dia adalah salah satu dari 10 Raja Zombie. Dia bahkan tidak bisa mencium bau zombie darinya dengan kekuatan penciuman. Apakah ada perbedaan seperti itu di antara Raja-Raja Zombie? Putri Mulberry dan Yinggou benar-benar berbeda. Itu sangat sunyi di danau berbentuk cincin. Bangau putih melayang-layang di atas permukaan danau dekat pohon murbei raksasa. Mereka tampak berserakan, tetapi pada kenyataannya, dengan mata yang tajam, orang akan dapat melihat bahwa mereka sangat terorganisir. Danau berbentuk cincin itu tidak besar dan tidak terlalu luar biasa. Sebaliknya, pohon murbei raksasa yang indah dan kuno agak menarik perhatian. Itu tidak terlihat seperti milik tanah tidak dikenal. Didorong oleh rasa ingin tahunya yang kuat, Lu Zhou menggunakan kekuatan pendengaran dan kekuatan penciuman. Dengan kombinasi kedua kemampuan ini, dia bisa menjangkau jarak yang luas dengan inderanya. Angin dan rumput dalam radius 1000 meter semuanya berada dalam persepsinya. Di mana dia? Lu Zhou bingung. Aroma samar dari pohon murbei mirip dengan Putri Mulberry. Lu Zhou terus mencarinya, berharap menemukan targetnya sesegera mungkin. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada gerakan atau bau aneh di sekitar pohon murbei. Tidak seorang pun. Dia benar-benar tidak ada di sini. Lu Zhou semakin bingung. Ketika dia memikirkan tindakan Putri Mulberry saat itu, dia pikir dia tampak seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diperhatikan. Lu Zhou memotong kekuatan penciuman dan pendengaran sebelum dia berbalik untuk melihat Pillar of Destruction lagi. Saat ini, guyuran, sesosok menembus permukaan laut, mengaduk gelombang yang mencapai langit. Lu Zhou berbalik dan melihat sosok ramping Putri Mulberry.
Astaga, gaun panjangnya, kuning pucat dan putih, seperti bulan yang cerah. Gaunnya berputar-putar sebelum berubah menjadi bulu hanya dalam sekejap. Petik 2, Ketika dia menyelipkannya, bulu-bulu itu menghilang, kembali ke bentuk gaun sederhana yang berkibar tertiup angin. Air danau berkurang secara signifikan. Lu Zhou mengerutkan kening saat dia berpikir, bahkan jika dia bukan zombie, dia tidak sepenuhnya manusia. Kerutannya semakin dalam ketika dia menyadari sistem tidak menunjukkan informasinya. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Setelah beberapa saat, dia menatap kabut hitam. Sudah waktunya untuk pergi. Sekarang setelah dia memastikan Putri Mulberry ada di sini, dia sekarang harus memikirkan cara untuk membawa murid-muridnya ke sini untuk mendapatkan pengakuan dari pilar kehancuran dan mengaktifkan benih kekosongan besar. Tepat saat dia akan pergi, sebuah suara yang mengandung sedikit senyuman terdengar dari pohon murbei. Suara itu tenang tetapi mengandung sedikit kesenangan. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak datang dan mengobrol? Petik 2, Lu Zhou mengerutkan kening. Dia ditemukan pada akhirnya. Memang, basis kultivasinya tidak sederhana. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak harus menggunakan kekuatan penyembunyian. Bagaimanapun, murid-muridnya dan yang lainnya dari Evil Sky Pavilion tidak ada. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak perlu khawatir menyakiti mereka. Lu Zhou berbalik dan melihat ke pohon murbei. Putri Mulberry duduk di cabang dengan elegan saat dia menatap Lu Zhou sambil tersenyum. Dia mengayunkan kakinya dengan lembut sambil sesekali memetik bunga dari pohon. Lu Zhou melompat ke punggung White Zat dan terbang menuju danau berbentuk cincin sebelum berhenti sekitar 100 meter jauhnya. Kemudian, dia dengan tenang berkata, Putri Mulberry. Putri Mulberry bertanya, apakah kamu yang bersembunyi di dekat lembah keretakan? Salah satu bangau putih mencium bau manusia, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Kamu cukup kuat, kata Putri Mulberry. Apakah ini bagaimana seorang raja zombie harus bersikap? Meskipun Lu Zhou tidak merasakan permusuhan apapun darinya, dia tidak lengah. Semakin seseorang terlihat tidak berbahaya, semakin besar kemungkinan mereka menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Lu Zhou bertanya, kamu sudah lama menemukanku. Ya, kata Putri Mulberry sambil tersenyum, aku sedang terburu-buru untuk kembali jadi aku tidak mengganggumu. Di mana rekan-rekanmu? Lu Zhou bertanya, bingung, mengapa? Putri Mulberry menghela nafas panjang sebelum berkata, aku bosan dan kesepian. Saya belum melihat manusia hidup dalam waktu yang sangat, sangat lama. Petik 2, Kata-kata ini benar-benar membuat orang merinding. Apakah benar kamu Putri Kaisar Merah? Lu Zhou bertanya. Senyum Putri Mulberry langsung menghilang begitu suara Lu Zhou jatuh. Kemudian, dia berdiri di dahan. Meskipun cabang itu sangat ramping, anehnya itu bisa menahan berat badannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lagi dan berkata, saya benci topik ini. Lagi pula, siapa namamu? Nama keluarga saya adalah Lu, jawab Lu Zhou. Oh, Putri Mulberry bertanya lagi, kenapa kamu ada di sini? Ketika dia berkata, oh, itu mengingatkan Lu Zhou pada Yuaner kecil. Dia menjawab dengan jujur, pilar kehancuran. Putri Mulberry menatap Pillar of Destruction dan berkata, sudah lama sekali sejak manusia bisa mendekati tempat ini. Kenapa kamu datang ke Pillar of Destruction? Rasanya seperti dia menginterogasinya jadi dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu penjaga pilar kehancuran? Aku tidak pernah peduli dengan Pillar of Destruction. Mengapa manusia suka membuat dan menyebarkan rumor? Kamu tidak peduli tentang itu. Lu Zhou bertanya. Saya tidak pernah menjadi penjaga pilar, kata Putri Mulberry. Jika kamu bukan penjaga pilar, lalu mengapa kamu ada di sini? Lu Zhou bertanya. Sedikit kesedihan muncul di wajah Putri Mulberry saat dia berkata, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, saya tidak bisa meninggalkan tanah tidak dikenal. Aku benar-benar takut menjadi tua. Aku takut suatu hari nanti aku akan menjadi wanita tua. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya yang seperti batu giok. Petik 2, Lupakan. Anda harus pergi dengan cara Anda, dan saya akan pergi dengan cara saya, kata Lu Zhou. Saat dia hendak pergi. Astaga, air di danau membubung ke langit sebelum berubah menjadi pilar es yang menghalangi jalan Lu Zhou.
Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening. Putri Mulberry melompat dari cabang pohon murbei ke udara dengan gerakan gesit. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu ingin hidup selamanya? Lu Zhou bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Yah, aku pikir kamu orang yang baik. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menjadi penguasa danau ini? Petik 2, petik 2. Dengan manusia di sekitar, aku akan memiliki seseorang untuk diajak bicara. Masa depanku tidak akan membosankan lagi, kata Putri Mulberry. Kemudian, dia terbang lebih tinggi ke udara sebelum dia melanjutkan berkata, mengapa kamu tidak memikirkannya? Lu Zhou melirik pilar es dan berkata, tidak perlu memikirkannya. Saya tidak tertarik. Tidak tertarik. Ekspresi kecewa muncul di wajah Putri Mulberry ketika dia mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama seolah-olah dia telah dibekukan. Saya masih memiliki banyak hal penting untuk diperhatikan. Selain itu, tidak mungkin untuk hidup selamanya, kata Lu Zhou. Siapa yang bilang? Putri Mulberry menggelengkan kepalanya dengan keras. Saya bisa. Kamu. Tepat sekali. Aku. Langit dan bumi adalah abadi, waktu tidak ada habisnya. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda akan hidup selamanya? Lu Zhou bertanya. Putri Mulberry melambaikan tangannya. Ujung gaunnya perlahan jatuh ke danau. Dia berkata, tapi saya sudah berada di sini selama 100.000 tahun. 100.000 tahun. Bukankah itu keabadian? Lu Zhou memandang Putri Mulberry dengan skeptis. Dia merasa seperti sedang berbicara dengan seorang gadis kecil. Kemudian, dia berkata, jika Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan, maka saya akui bahwa mungkin untuk hidup selamanya. Tanyakan kalau begitu. Sudah berapa lama dunia ada? Lu Zhou bertanya. Ini, Putri Mulberry menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Baik, lalu, seberapa tinggi langit? Putri Mulberry menggelengkan kepalanya lagi. Seberapa dalam tanahnya? Petik 2, petik 2. Putri Mulberry bingung dengan ketiga pertanyaan itu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lu Zhou berkata, kamu telah berada di sini selama 100.000 tahun. Namun, apakah Anda yakin akan tetap hidup setelah 200.000, 300.000, atau bahkan 400.000 tahun kemudian? Putri Mulberry tidak bisa berkata-kata. Suasana hatinya secara bertahap tenggelam. Seperti suasana hatinya, danau bergolak gelisah, dan pilar es yang menghalangi jalan Lu Zhou hancur berantakan. Lu Zhou tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia menepuk White Zat. White Zat mengerti maksud Lu Zhou dan mulai kembali ke jalan mereka datang. Lu Zhou berpikir dalam hati, dia hanyalah seorang gadis kecil yang mudah tertipu. Dari sini, jelas bahwa usia dan kebijaksanaan tidak selalu berbanding lurus. Tunggu sebentar, Putri Mulberry tiba-tiba memanggil. Jangan berhenti, kata Lu Zhou kepada White Zat dengan suara rendah. White Zat meningkatkan kecepatannya. Putri Mulberry terbang keluar, dan gaunnya berubah menjadi sayap hanya dalam sekejap. Dia tersenyum bahagia ketika dia berkata, aku sudah menemukan jawabannya. Anda dapat tinggal di sini bersama saya untuk memverifikasi masalah keabadian saya. Petik 2, petik 2. Astaga, Lu Zhou meminta White Zat untuk mempercepat. Saat dia hendak meninggalkan jangkauan danau. Astaga, 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 es melonjak ke langit. Lu Zhou melompat dari punggung White Zat dan terbang ke langit. Putri Mulberry tiba di depan Lu Zhou hanya dalam sekejap mata. Dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan tangan untuk meraih Lu Zhou. Lu Zhou mendorong tangannya. Bang! Segel telapak tangan sebesar langit melesat keluar, memecahkan es sebelum menabrak tangan kecil dan indah Putri Mulberry. Dia terbang kembali 100 meter segera saat dia membalik di udara. Karena Lu Zhou tidak merasakan niat membunuh atau permusuhan darinya, dia memandangnya dengan aneh dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Putri Mulberry tampak sedikit sedih saat dia berkata dengan marah, kamu terlalu galak. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik dengan saran Anda, kata Lu Zhou. Yah, bunga bisa dipupuk. Putri Mulberry berkata dengan tegas. Lu Zhou mengerti sekarang. Gadis di depannya tampak tidak berbahaya dan menyedihkan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang obsesif dan tidak terduga tingkat tinggi. Lakukan kepada orang lain seperti yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, kata Lu Zhou ringan, jika kamu berani menggangguku lagi, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Oh,
Oke, kekecewaan Putri Mulberry terlihat jelas saat ini. Seluruh orangnya menjadi lesu. Namun, tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, tampak hidup kembali, saat dia bertanya, kamu benar-benar ingin pergi ke Pillar of Destruction. Tepat sekali. Apa kau akan menghentikanku? Putri Mulberry menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik melakukan itu. Bagus. Lu Zhou melompat kembali ke punggung White Sat. Ketika dia berbalik, dia melihat Putri Mulberry menggosok tangannya seolah-olah dia kesakitan. Kemudian, dia berkata, baiklah, kamu bisa pergi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada manusia yang pergi ke pilar kehancuran di masa lalu memiliki akhir yang baik. Saya tidak akan peduli tentang Anda ketika Anda meminta bantuan nanti. Lu Zhou bahkan lebih bahagia karena dia tidak ikut campur. Dia mendesak White Zat dan terbang kembali. Lu Zhou melompat dari punggung White Zat begitu dia kembali ke yang lain. Kong Wen berlari dan bertanya, bagaimana, Pavilion Master? Lu Zhou menggenggam tangannya di punggungnya dan berkata, ini sedikit merepotkan. Petik 2, Ada banyak anggota suku Void Chess dalam jarak dekat dari Pillar of Destruction. Aku takut mereka datang untuk membalas dendam. Biarkan semua orang tahu tentang ini, dan kami membuat rencana selama beberapa hari ke depan. Dipahami, setelah 3 hari, semua orang dari Evil Sky Pavilion berkumpul. Zhao Hongfu melangkah maju dan berkata, Tuan Pavilion, saya telah menyelesaikan pembangunan lorong rahasia. Namun, itu hanya bisa mengangkut 3 orang paling banyak. Petik 2. Bagian rahasia telah disembunyikan setelah pembangunannya. Itu untuk persiapan masa depan. Bagus sekali, kata Lu Zhou kepada Zhao Hongfu sebelum dia berkata kepada yang lain, ikuti aku. Dengan itu, anggota Evil Sky Pavilion berbaris maju dengan cara yang megah. Ketika mereka tiba di dekat tempat persembunyian suku Void Chess, Lu Zhou mengangkat tangan dan berkata, ada banyak dari mereka di depan. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, kalian berdua akan mengapit mereka dari kedua sisi. Bersihkan mereka. Dipahami. Hua Yexing, berkoordinasi dengan mereka di langit di sebelah kiri. Dipahami. Hua Yuezing memegang busur roh angin dan terbang ke kiri atas. Kemudian, Lu Zhou terus memimpin yang lain ke depan. Ketika mereka telah maju sekitar 1000 meter ke depan, dari depan, mereka melihat sejumlah besar anggota suku Void Chess berkerumun. Ada jauh lebih banyak orang daripada yang mereka bayangkan. Pada saat ini, imam besar, mengenakan jubah panjang, memegang tongkatnya dan terbang dengan momentum 1000 kuda perang. Kulitnya seperti kulit pohon. Terlepas dari matanya, dia tidak menyerupai manusia sama sekali. Pada saat ini, dia berkata, aku sudah lama menunggumu. Kau sudah menungguku. Lu Zhou mengerutkan alisnya. Mata imam besar bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, kamu manusia bodoh dan jelek. Apa yang terjadi di kota Transien adalah perbuatanmu, kan? Itu benar, jawab Lu Zhou jujur. Imam besar mengangguk sedikit. Kamu berani mengakui kesalahanmu. Kamu jauh lebih pintar daripada manusia lain. Petik 2. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Anggota suku Void Chess lainnya mulai berteriak. Seorang anggota suku Void Chess melompat dan berteriak dengan penuh semangat. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa surga menciptakan makhluk jelek seperti manusia. Lihat, dada mereka tanpa lubang, dan mereka sangat pendek. Mereka menghina estetikaku. Petik 2, Kata-kata ini benar-benar membuat Lu Zhou dan yang lainnya merasa tidak bisa berkata-kata. Memang, sulit bagi spesies yang berbeda untuk berbagi estetika yang sama. Pada saat ini, Lu Wu menginjak tanah dan melompat ke udara. Matanya berkilat dingin dan memamerkan taringnya sebelum berkata, reptil dan semut rendahan. Hadapi amarahku. Ledakan. Begitu Lu Wu mendarat, ribuan anggota suku Void Chess dikirim terbang oleh gelombang kejut. Itu menyapu tubuhnya ke samping, dengan mudah meratakan semuanya dalam jarak 1000 meter. Imam besar terbang lebih tinggi ke langit. Pada saat ini, tongkat di tangannya mulai bersinar. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi untaian cahaya yang melesat ke dalam lubang di dada para anggota suku Void Chess yang dikirim terbang. Itu seperti dia memasukkan benang melalui lubang jarum. Hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menarik ribuan anggota suku Void Chess kembali. Bab 1426, Formasi Imam Besar.
Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jubah panjang imam besar bersinar dengan cahaya hijau redup. Setelah dia menarik sekelompok anggota suku Void Chess, dia melemparkan mereka ke samping. Setelah untaian cahaya menghilang, kelompok anggota suku Void Chess melayang di udara saat lubang di dada mereka mulai bersinar terang. Lu Wu secara alami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Itu membuka mulutnya dan menghembuskan gelombang kabut putih. Berderak. Segel es. Saat energi es yang dingin menyapu, itu membekukan semua anggota suku Void Chess di udara dan di tanah, mengubahnya menjadi patung es. Anehnya, imam besar tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga mengejek sebelum dia berbalik ke belakang. Seorang kaisar binatang buas berani menjadi begitu sombong. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memandang rendah kaisar binatang buas? Yan Zhenluo terdiam. Jangan meremehkan lawan. Jelas, dia mengetahui Lu Wu dari sebelumnya. Lu Wu, hati-hati. Duan Mu Seng berteriak. Mengaum. Lu Wu menginjak kaki depannya, menghancurkan patung es. Sayangnya, Lu Zhou tidak menerima poin prestasi. Setelah menjadi guru yang mulia, semakin sulit untuk mendapatkan poin prestasi. Dia tidak bisa lagi mendapatkan poin dari target level rendah. Segel es Lu Wu menyingkirkan ribuan anggota suku Void Chess. Pada saat ini, imam besar mengayunkan tongkatnya ke udara. Setelah itu, seberkas cahaya keluar. Hanya dalam beberapa saat, itu telah meluas sekitar 10.000 kaki jauhnya. Teriakan dan teriakan terdengar dari gunung, mengguncang langit dan tanah. Selanjutnya, anggota suku Void Chess yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gunung dan hutan seolah-olah mereka telah mengabaikan hidup mereka. Pada saat yang sama, anggota suku Void Chess di udara mulai mengambil posisi, menutup semua jalan keluar di udara. Surga, ada begitu banyak dari mereka. Su Honggong berseru. Dengan begitu banyak dari mereka, kebanyakan orang akan ketakutan. Pada saat ini, imam besar bertanya dengan suara yang dalam yang berjalan ke kejauhan, apakah kamu tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Mengapa? Lu Zhou bertanya. Keluargaku, suku Void Chess, tinggal dalam jangkauan pilar ketidakkekalan kami selama lebih dari 1000 tahun. Orang-orangku mengorbankan hidup mereka untuk membiarkan pilar itu tumbuh. Namun, Anda mengambilnya, kata imam besar. Lu Zhou berkata tidak setuju, kapan pilar ketidakkekalan menjadi milik sukumu? Itu urusan Anda jika Anda ingin mengorbankan hidup Anda untuk pilar. Karena saya mampu mengambilnya, itu milik saya. Petik 2. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakanlah. Kamu ada benarnya. Namun demikian, api kemarahan di hati saya berkobar tinggi. Api semacam ini hanya bisa dipadamkan dengan kematianmu, kata imam besar itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berseru, Lu Wu. Meskipun ada banyak anggota suku Void Chess, Lu Zhou tetap tidak perlu bergerak. Ledakan. Lu Wu melompat ke udara saat ekornya menyapu suku Void Chess. Imam besar tampaknya tidak peduli sama sekali saat dia melihat anggota sukunya dibunuh oleh Lu Wu. Ketika Lu Zhou melihat ke bawah, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Anggota suku Void Chess yang telah jatuh akan terbelah ketika mereka menyentuh tanah, membentuk banyak anggota suku Void Chess yang lebih kecil. Brengsek. Mereka benar-benar aneh. Menguasai. Ming Shiyin, yang baru saja akan mengambil kesempatan untuk menunjukkan keahliannya, tiba-tiba berubah arah dan muncul di belakang Lu Zhou. Imam besar mengutuk mereka. Sungguh kutukan yang kejam, kata Kong Wen. Meng Changdong, yang berdiri di belakang, berkata, Tuan. Ketujuh dan saya telah menemukan kutukan semacam ini sebelumnya. Ini benar-benar kutukan yang kejam. Kita tidak bisa membunuh mereka seperti ini. Jumlah mereka hanya akan bertambah. Lu Wu, berhenti. Lu Wu melompat ke belakang kerumunan dan segera duduk di pahanya. Pada saat ini, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang anggota suku Void Chess. Imam besar terus menonton dengan acuh tak acuh. Semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak jumlah anggota suku Void Chess. Ini terlalu menjijikkan. Ming Shiyin mengutuk. Pak, keempat benar. Ini benar-benar terlalu menjijikkan. Pan Zong menimpali. Pada saat ini, jauh di atas langit, Hua Yuexing menarik tali busurnya kembali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia melepaskan ratusan anak panah yang menembus titik di bawah ketiak anggota Void Chess secara akurat.
Peringatan surga gelap hebat. Jasper Saber berputar bersama dengan pedang energi besar seperti kincir angin, menghancurkan anggota suku Void Chess. Ketika Yu Zhenghai melihat anggota suku Void Chess yang lebih kecil, dia mengerutkan kening. Betapa merepotkan. Menarik, kata Yu Sangrong tanpa nada. Tak perlu dikatakan, keduanya tidak membutuhkan Lu Zhou untuk menghentikan mereka. Penilaian mereka akurat. Mereka menyingkirkan pedang dan pedang mereka sebelum terbang kembali untuk bergabung dengan yang lain. Pan Zong berbalik dan bertanya, apakah tidak ada cara untuk mengatasi kutukan ini? Meng Chandong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kami hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang kutukan itu. Petik 2. Jumlah anggota suku Void Chess mulai bertambah saat mereka maju. Pada saat ini, Imam Besar berkata lagi, manusia bodoh dan jelek. Kutukan apa? Ini adalah teknik suci sukuku. Ini adalah berkah. Sebuah berkat. Tubuh Anda pecah dan Anda berkembang biak. Kamu masih bisa menyebut ini berkah. Kata Ming Xiyin. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada kematian, hanya kekuatan. Bagaimana ini bukan berkah? Kata Imam Besar sebagai balasannya. Oh, kalau begitu yang besar adalah para ayah, ketika mereka dipecah menjadi yang lebih kecil, mereka adalah anak-anak. Ayo, katakan padaku, di mana ibu mereka? Ming Xiyin berkata dengan nada mengejek. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan dengan provokatif. Tunggu, jangan bilang kalau anggota suku Void Chess tidak punya orang tua. Bagaimanapun, ini adalah bagaimana Anda berkembang biak. Betapa menjijikkan. Apakah Anda memiliki leluhur? Jika Anda melakukannya, tidakkah Anda merasa malu menghadapi mereka ketika Anda mati karena menganggap kutukan sebagai berkah? Jika tidak, maka Anda benar-benar menyedihkan. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Imam Besar sangat marah dengan kata-kata Ming Xiyin. Dia melambaikan tongkatnya dan berkata, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Berdengung. Tongkat kerajaan berdentang saat untaian cahaya menghubungkan anggota suku Void Chess. Setelah itu, langit yang penuh dengan suku Void Chess menerkam ke depan tanpa memperdulikan nyawa mereka. Mundur, kata Lu Zhou. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tetap di samping, menggunakan segel energi untuk menjauhkan anggota suku Void Chess. Namun, mereka tidak punya pilihan selain membunuh beberapa dari mereka dengan pedang dan pedang mereka. Setidaknya, mereka bisa menggunakan waktu sementara anggota suku Void Chess berlipat ganda untuk mundur. Lu Zhou mendorong tangannya keluar. Ledakan. Segel palem seperti gunung jatuh, menjatuhkan sejumlah besar anggota suku Void Chess. Sayangnya, begitu mereka menyentuh tanah, mereka akan berpisah dan membentuk anggota suku Void Chess yang baru. Lu Zhou mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi mereka. Imam Besar berkata dengan dingin, kamu akan mati di kaki pilar kehancuran di Jiming hari ini. Membunuh mereka. Di bawah kendali Imam Besar, anggota suku Void Chess menyerbu ke depan tanpa berpikir. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Menguasai. Su Honggong panik. Tenang, kata Ming Xiyin sambil mengendarai Qiongqi dan terbang ke sisi Zhu Honggong. Apakah kamu lupa kata-kata guru kepadamu? Kamu kurang percaya diri, dan kamu terlalu pemalu. Zhu Honggong berkata dengan wajah sedih, saya tidak pemalu. Ketika kami pergi ke domain Lotus Merah untuk pertama kalinya, saya dengan berani melompat keluar dari Sky Shuttle untuk mengulur waktu semua orang. Namun, ini terlalu menakutkan. Ming Xiyin berkata, pengecut. Kakak senior keempat, mengapa kamu tidak takut? Apakah Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda? Zhu Honggong bertanya dengan suara rendah. Trik. Ming Xiyin menatap Zhu Honggong dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, seorang anggota suku Void Chess besar yang tubuhnya berwarna merah darah menerobos segel energi dan menerkam mereka. Mata Ming Xiyin melebar, menghindari. Astaga! Ming Xiyin dan Qiongqi seperti bintang jatuh saat mereka menembak ke dalam hutan, meninggalkan yang lain di belakang. Setiap orang, mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Di antara kelompok, orang yang bekerja paling keras adalah Qin Naihe. Bagaimanapun, dia hampir menjadi guru yang mulia. Segel energinya menjauhkan anggota suku Void Chess, melindungi semua orang. Namun, seiring berjalannya waktu, serangan hiruk-pikuk musuh tidak berhenti sama sekali, menyebabkan dia merasa tertekan. Tuan Pavilion, Lu Zhou berbalik untuk melihat Qin Naihe yang sedang ditekan. Dengan ketukan kakinya,
dia terbang keluar. Karena dia tidak bisa membunuh anggota suku Void Chess, dia akan menangkap pemimpin mereka. Astaga, kamu berani bersikap kejam di depanku. Semua orang menahan napas saat Lu Zhou terbang keluar. Mereka menantikan untuk melihat bagaimana Lu Zhou akan menyelesaikan masalah ini. Imam besar mengayunkan tongkatnya, dan lebih dari 1.000 anggota suku Void Chess berdiri di depannya untuk melindunginya. Lu Zhou mendorong tangannya keluar saat dia terbang secara horizontal. Ledakan. Dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan daratan, Lu Zhou menembus barisan suku Void Chess dan terus terbang menuju Imam Besar. Imam Besar berkata dengan suara yang dalam, "Saya sudah lama mengharapkan ini. Kalian manusia lebih rendah dari kami. Orang-orang malang yang malang, bersiaplah untuk mati." Kemudian, Imam Besar meraung sambil merentangkan tangannya. Berdengung. Hampir 10.000 anggota suku Void Chess di tanah membentuk formasi 8 trigram. Dada mereka mengarah ke Lu Zhou. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari lubang di dada mereka menuju Lu Zhou. Sebuah teratai mekar di bawah kaki Lu Zhou. Bagian bawah lotus dengan mudah menghalangi sinar cahaya. Ternyata, Anda adalah guru yang mulia. Pantas saja kamu berani bersikap arogan di tanah tidak dikenal, kata imam besar itu sambil terbang mundur 1.000 meter dengan kecepatan tinggi. Anggota suku Void Chess di kedua sisi melompat ke udara, mencoba menghentikan Lu Zhou. Lu Zhou harus melambat karena halangan. Teratai emas berapi. Teratai emas menyala keluar dari teratai emas di bawah kaki Lu Zhou dan menyapu ke segala arah seperti tornado. Hanya dalam beberapa saat, area dalam jarak 1.000 meter berubah menjadi lautan api. Kapan Tuan menjadi begitu kuat? Su Honggong menelan ludah. Tuan selalu kuat. Kakak senior ke-8, apakah Anda mengetuk kepala Anda saat Anda berada di domain Lotus Kuning? Yuaner kecil bertanya. Lautan api terus membakar anggota suku Void Chess bahkan saat mereka berlipat ganda. Ini terus berulang sampai anggota suku Void Chess hanya seukuran kepalan tangan. Tidak lama setelah itu, tangisan menyedihkan mulai terdengar di udara. Ini efektif. Api karma bekerja. Seru Meng Chandong dengan penuh semangat saat dia menunjuk ke miniatur anggota suku Void Chess yang hangus yang telah berhenti berkembang biak. Ketika dia sedikit tenang, dia berkata, seperti yang diharapkan dari api karma. Akan sangat bagus jika saya memahami prasasti Dao. Tuan ketujuh berkata bahwa kutukan adalah semacam prasasti Dao juga, dan selalu ada cara untuk mematahkan kutukan. Luli mengangguk dan berkata, Tuan ketujuh benar-benar berpengetahuan. Di satu sisi, kutukan ini agak mirip dengan bagan kelahiran kita. Mereka harus dibunuh berkali-kali sebelum akhirnya mati. Semuanya, perhatikan. Mereka dapat berkembang biak paling banyak 5 atau 6 kali sebelum mereka mati. Yang lebih besar mungkin bisa berlipat ganda lebih banyak, tapi ada batasnya. Dengan ini, harapan mekar di hati semua orang. Yu Zhenghai menginjak tanah dan bergegas ke depan, meledak dengan api karma emas. Yu Sangrong juga meledak dengan api karma. Karena sebagian besar murid paviliun langit jahat memiliki api karma, tidak butuh waktu lama bagi seluruh sisi timur pilar kehancuran untuk berubah menjadi lautan api. Lu Wu terus duduk di pahanya. Karena tidak bisa menyemburkan api, itu tidak bisa membantu. Duan Museng berdiri di samping dan menyaksikan juga. Lu Zhou berbalik dan melihat bahwa murid-muridnya perlahan membalikkan keadaan setelah tercerahkan dengan Flaming Golden Lotus miliknya. Merasa lega, dia terus terbang menuju imam besar. Imam besar terus terbang mundur. Dia tidak takut dan juga tidak sedih karena anggota sukunya dibakar sampai mati. Sebaliknya, matanya cerah, dan dia tampak sangat bersemangat. Kemudian, dia mulai tertawa ketika dia melihat lautan api, tampak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Lu Zhou mengerutkan kening. Membekukan. Jam pasir waktu melesat. Busur listrik biru menyapu, meliputi area seluas 1.000 meter. Semuanya terdiam. Hanya dalam sekejap mata, Lu Zhou muncul di depan imam besar. Tangannya seperti gunung surgawi saat dia mendorongnya keluar. Waktu terus berjalan dan ledakan. Mata imam besar itu membelalak kaget dan marah saat dia berteriak, mustahil. Kemudian, imam besar memuntahkan seteguk darah. Energi pelindung Lu Zhou mencegah darah memercik padanya. Imam besar terus terbang kembali. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Zhou membawa jam pasir waktu kembali dan berbalik untuk mengamati situasi. Arus telah berbalik menguntungkan mereka sekarang.
Api karma Yu Zhenghai dan Yu Sangrong membakar anggota suku Void Chess, memaksa mereka untuk mundur. Pada saat ini, imam besar mencengkeram tongkat di tangannya dengan erat. Darah menyembur keluar dari lubang di dadanya, tetesan darah seperti kupu-kupu merah di udara. Mereka mengitari tongkat kerajaan sebelum terbang ke bawah. Selanjutnya, imam besar melemparkan tongkat kerajaan ke bawah. Bang! Tongkat itu menembus ke tanah. Sejak awal, Lu Zhou sudah merasa suku Void Chess sangat aneh. Mereka mampu bertahan di tanah tidak dikenal begitu lama, dan mereka tampaknya tumbuh lebih kuat juga. Jelas, mereka bukan tanpa sarana. Lu Zhou mengeluarkan pilar ketidakkekalan. Pilar ketidakkekalan berdengung keras. Anda menginginkan pilar ketidakkekalan. Wajah imam besar berubah menjadi ekspresi ganas saat dia meraung, serahkan pilar ketidakkekalan. Lu Zhou berkata tanpa nada, itu harus bergantung jika kamu memiliki kemampuan untuk merebutnya kembali. Kemudian, Lu Zhou menekan pilar ketidakkekalan ke tanah. Itu mulai mengembang dan berputar segera. Energi vitalitas dan kekuatan hidup mulai menyatu ke arahnya saat menyerapnya. Wajah imam besar memucat saat dia berteriak, masuk ke formasi. Ledakan. Kupu-kupu darah yang bergolak seperti pusaran di sebelah tongkat kerajaan tiba-tiba terbang ke arah anggota suku Void Chess, meninggalkan garis merah di tubuh mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar anggota suku Void Chess bergegas masuk dari kejauhan. Jumlah mereka sangat mencengangkan. Dengan ini, garis merah di tubuh mereka mulai terhubung satu sama lain. Bab 1427, Teknik Pedang Terbang, menyapu dari 6 arah melalui tanah sunyi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika garis merah terhubung, semua orang melihat ke langit dengan takjub. Meng Changdong buru-buru mengeluarkan kanvas formasi dari tasnya dan menyerahkannya kepada Shen Si dan Li Xiaomo sambil berkata, siapkan formasi. Apa ini? Yan Zhenluo bertanya dengan cemberut. Meng Changdong menyerahkan kanvas formasi saat dia berkata, Pan Zong, Zhou Jisfeng, jangan hanya berdiri di sana. Percepat. Duo itu kembali sadar dan buru-buru mengambil kanvas formasi. Meng Changdong berkata, formasi yang dicor oleh imam besar disebut formasi penyegelan pendeta darah. Esensinya mirip dengan teknik parasit dan teknik pengorbanan darah yang hebat. Pada dasarnya, ini adalah formasi yang dibenci oleh dunia kultivasi. Tidak heran dia tidak peduli dengan kehidupan anggota sukunya. Ketika semua orang mendengar tentang formasi penyegelan pendeta darah, mereka mengerutkan kening, menyadari keseriusan masalahnya. Kemudian, mereka buru-buru mengikuti Meng Changdong dan melemparkan formasi. Formasi penyegelan pendeta darah adalah formasi gelap yang dijalin dengan darah. Hanya seseorang di tingkat master yang mulia yang dapat mengendalikan formasi ini, kata Meng Changdong. Kemudian, dia menunjuk ke depannya dan berkata, berdirilah ke arah formasi. Baik. Semua orang dengan cepat terbang ke segala arah. Mereka semua merasa sangat tertekan oleh ketidakpastian pertempuran. Apa efek dari formasi penyegelan pendeta darah? Yan Zhenluo bertanya. Setelah kita disegel dalam formasi, kita akan kehilangan keinginan kita dan dikendalikan oleh pihak lain. Kami tidak akan berbeda dari zombie. Berdebar, Su Honggong jatuh ke tanah. Ini sangat menakutkan. Kakak senior ke-8, kamu sangat pengecut. Kata Yuaner kecil. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Keong dan berkata dengan suara kecil, adik perempuan, kata-kata penjaga Meng terlalu menakutkan. Setiap orang, leluhur kecil, ada apa dengan standar ganda ini? Little Yuaner dan Kon berdiri di belakang kerumunan ketika tiba-tiba, beberapa anggota suku Void Chess menerkam mereka. Keong berseru, hati-hati. Bang, bang, bang. Little Yuaner meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia melompat dan menendang anggota suku Void Chess pergi. Ketika dia mendarat, dia berkata, terkejut, mereka tidak terlalu menakutkan. Meng Changdong memanggil, Nona ke-9, Nona ke-10, datang ke sini. Oh, duo itu berdiri di tengah, dikelilingi oleh yang lain. Benang darah yang terhubung dengan cepat menyegel area itu. Meng Changdong memukulkan tangannya ke tanah, dan formasinya menyala. Area emas dengan tepi yang berbeda segera muncul. Dengan gembira, Meng Changdong berkata, semuanya, masuk ke formasi. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan yang lainnya juga merasakan keanehan benang darah sehingga mereka bergegas kembali. Ketika mereka memasuki area emas,
benang darah langsung ditolak. Hua Yuexing dan Hua Wudao buru-buru memasuki area emas juga. Astaga, 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 bagaimana dengan Luwu dan Cheng Huang? Kedua tunggangan itu terlalu besar untuk masuk ke area emas, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menghindari benang darah. Duan Museng, yang berdiri di punggung Luwu, memegang tombak tuan dengan satu tangan dan mengepalkan tangannya yang lain saat dia bertanya, formasi penyegelan pendeta darah apa? Aku tidak merasakan apa-apa. Naga ungu terbang keluar dari pergelangan tangan Duan Museng saat matanya bersinar dengan cahaya ungu. Energi korosif. Meng Changdong berseru, tidak heran Tuan ketiga tidak terpengaruh oleh formasi penyegelan pendeta darah. Ledakan. Duan Museng dan Luwu segera bergegas keluar, membelah langit. Saat Luwu mengipasi ekornya, Duan Museng memanifestasikan avatarnya. Kemudian, mereka menyapu anggota suku Void Chess. Setelah melihat ini, Imam besar berseru dengan tidak percaya, energi korosif. Lu Zhou berbalik untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat formasi emas melindungi semua orang, dia santai. Tatapannya menusuk saat dia berbalik untuk melihat imam besar dan berkata dengan jelas, mulai hari ini dan seterusnya, suku Void Chess tidak akan ada lagi. Berdengung, avatar yang menjulang tinggi muncul, menjatuhkan benang darah. Ketika Lu Zhou merasa mati rasa merayapi dirinya setelah bersentuhan dengan benang darah, dia menggunakan kekuatan suci untuk menghilangkan perasaan itu. Baut petir biru samar melintas di avatar emas dan ledakan. Puluhan ribu anggota suku Void Chess dikirim terbang, membelah segera setelah serangan itu mendarat. Lu Zhou tahu mereka akan berlipat ganda lagi jadi dia mengerahkan api karmanya dan menenggelamkan mereka semua dalam lautan api. Imam besar terus tertawa liar saat dia mundur lagi. Puluhan ribu benang darah terhubung dengannya. Lu Zhou mengangkat tangannya. Jam pasir waktu sekali lagi melepaskan busur listrik biru, dan area dalam jarak 1000 meter terhenti. Lu Zhou melintas dan muncul di depan imam besar. Ketika waktu mengalir lagi, imam besar itu tampak terkejut dan marah. Kemudian, seberkas cahaya merah darah keluar dari dadanya. Bang! Lu Zhou mengangkat anem dalam bentuk perisai di depannya dengan satu tangan dan mendorong tangannya yang lain keluar. Kesempurnaan yang cacat. Bang! Imam besar dikirim terbang kembali. Lu Zhou melintas lagi, melepaskan beberapa kesempurnaan cacat. Masing-masing dari mereka mendarat dengan akurat pada target mereka. Imam besar berjuang untuk menahan serangan. Namun, segel telapak tangan berturut-turut membuatnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Bang! 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 Lu Zhou mendorong imam besar sampai dia didorong keluar dari jangkauan formasi penyegelan imam darah. Kak, kenapa kamu begitu kuat? Keyakinan imam besar akhirnya goyah. Itu menjadi lebih buruk ketika dia melihat Duan Museng, dengan energi korosifnya, mengamuk di formasi penyegelan pendeta darah dengan gaya bertarungnya yang tidak rasional, membunuh sesama anggota sukunya. Kamu baru menyadarinya sekarang. Lu Zhou bertanya. Dia muncul di depan imam besar hanya dalam sekejap mata. Segel besar keberanian. Segel besar keberanian yang sebesar langit melesat keluar. Ledakan. Imam besar dikirim terbang lebih jauh dari sebelumnya. Ketika dia tiba di dekat Pillar of Destruction, dia tiba-tiba menghilang. Lu Zhou berhenti dan melantunkan mantra untuk kekuatan penciuman. Dia dengan cepat mencium bau yang akrab. Ketika dia berbalik, dia melihat imam besar telah muncul di dekat tongkat kerajaan. Imam besar menerkam Lu Zhou, menyerang dengan tangannya yang berubah menjadi pedang berdarah. Lu Zhou sedikit lengah dengan perubahan mendadak itu. Untungnya, dengan kekuatan suci, tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Dia menyerang dengan tangannya lagi. Bang! Ketika kedua segel telapak tangan bertemu, serangan balik menyapu ke arah pilar kehancuran, menyebabkannya bergetar. Lu Zhou memandang imam besar. Hidup saya terhubung dengan mereka semua. Dengan formasi penyegelan pendeta darah dan teknik koneksi kehidupan, kamu tidak akan bisa membunuhku. Tidak akan bisa membunuhmu. Buka matamu dan perhatikan baik-baik, manusia rendahan. Lu Zhou terbang lebih tinggi ke langit dan melihat aliran tak berujung dari anggota suku Void Chess datang dari segala arah. Petik 2, petik 2. Ada terlalu banyak dari mereka sehingga tidak ada pengukur untuk menggambarkannya. Bagaimana suku Void Chess bisa berkembang di tanah tidak dikenal? Imam besar tertawa. Mereka adalah hidup saya, dan saya adalah hidup mereka. Ini adalah kekuatan ras superior. Kami ras yang dihormati.
Hanya kita yang bisa hidup selamanya di dunia ini. Begitu suaranya jatuh. Astaga! Di bawah kabut tebal di dekat Pillar of Destruction, seorang wanita muda yang anggun mengenakan gaun kuning yang duduk di belakang seekor bangau putih muncul, memperhatikan semuanya dengan penuh minat. Ujung gaun panjangnya terlepas dari punggung bangau putih. Matanya jernih, dan kelima jarinya ramping dan adil. Hidup selamanya. Suara merdunya memasuki telinga semua orang. Imam besar terkejut. Dia meledak dengan energi dan menembak ke ujung lain di seberang wanita itu. Kemudian, dia berkata, Yao Ji. Putri Mulberry sedikit mengernyit dan bertanya, kamu tahu saya? Imam besar berkata, di tanah tidak dikenal, siapa yang tidak tahu nama Yao Ji? Oh. Kemudian, Putri Mulberry bertanya dengan santai, kamu bisa hidup selamanya. Dia tampaknya sangat tertarik dengan pertanyaan ini, seolah-olah dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Imam besar berkata, ada banyak cara untuk hidup selamanya. Hanya manusia bodoh yang menyangkal kemungkinan hidup abadi. Apakah itu Pangeran Ye yang Maha Kuasa atau Dewa Agung Sibi, bukankah mereka berdua memperoleh hidup yang kekal? Tentu saja, ini termasuk sang putri. Putri Mulberry terkekeh. Kata-katamu cukup menyenangkan. Imam besar bertanya dengan agak takut, kudengar sang putri biasanya tidak meninggalkan danau berbentuk cincin dan pilar kehancuran. Apakah sang putri pergi ke suatu tempat? Putri Mulberry menunduk dan berkata dengan suara rendah, tidak. Aku sedang tidak mood. Itu keren. Kalian lanjutkan, kata Putri Mulberry sambil berdiri diam di udara. Pada saat ini, Lu Zhou memandang imam besar dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Imam besar tertawa dan berkata, manusia rendahan sepertimu hanya bisa mengandalkan grafik kelahiran. Lihat kami. Kami, ras superior, telah menguasai teknik koneksi kehidupan. Suku yang tak terhitung jumlahnya ini melambangkan kehidupan abadi saya. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Pada saat ini, benang darah mulai membungkus tongkat kerajaan. Baiklah, mari kita coba, kata Lu Zhou sambil menukik ke bawah. Dia tidak memberikan waktu kepada imam besar untuk bereaksi dan tiba di hadapan imam besar dengan kecepatan kilat. Kemudian, dia memukul telapak tangannya yang seperti gunung Tai. Ledakan. Imam besar mencoba untuk memblokir pukulan tetapi didorong ke bawah. Segel kurungan. Ledakan. Segel pengurungan menekan kepala imam besar. Dengan tekanan tambahan, dia terus jatuh dan menyentuh tanah. Lu Zhou memandang anggota suku Void Chess ke segala arah, dihubungkan oleh benang darah. Dia tahu imam besar tidak mati. Dia menginjak segel pengurungan dan menginjak kakinya berulang kali. Ledakan, 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 ledakan. Lu Zhou tidak berhenti menginjak segel pengurungan. Ketika kecepatannya mencapai puncaknya, yang lain hanya bisa melihat bayangan bergerak naik dan turun. The Confinement Seal tenggelam 1000 meter di tanah, membentuk lubang. Setelah menginjak segel pengurungan sekali lagi, dia melompat ke udara. Ketika dia mengangkat tangannya, anem dalam bentuk pedang melayang di depannya. 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, 3 melahirkan segala sesuatu. Semua hal menanggung dan merangkul yin dan yang. Dengan itu, Anem melepaskan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya dan 8 pedang terbang yang menyapu ke segala arah. Mereka menembus anggota suku Void Chess yang tak terhitung jumlahnya. Pedang energi memenuhi area dalam jarak 10.000 meter. Teknik pedang terbang terlalu mendominasi. Pedang energi menyapu dari 6 arah melalui tanah terpencil. Pada saat ini, sedikit kejutan terlihat di wajah Putri Mulberry. Dia harus naik lebih tinggi untuk menghindari pedang energi. Saat dia melihat pedang energi yang menuai kehidupan, anggota badan yang terputus, dan mayat yang terpotong-potong, dia bergumam pelan, sudah lama sejak terakhir kali aku melihat manusia yang begitu kuat. Pedang energi terus menyerang sampai anggota suku Void Chess tidak bisa lagi bangun, dan keheningan menyelimuti Jiming. Jauh di atas langit, Lu Zhou mengepalkan tangannya dan berkata, mundur. Suara mendesing. Hanya ada satu suara sebelum semua pedang energi menghilang bersamaan. Tanpa nama melayang di depannya, berputar perlahan. Di punggung bangau putih, Putri Mulberry maju 2 langkah sambil mengangguk. Kosong. Ternyata, itu adalah kehampaan. Sementara itu, semua orang dari Evil Sky Pavilion dikejutkan oleh teknik pedang terbang Lu Zhou. Pedang energi terlalu berdampak secara visual. Ketika mereka melihat pegunungan mayat VTC,
mereka tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Tidak peduli berapa kali mereka melihat Lu Zhou beraksi, setiap kali dia tidak akan gagal untuk mengejutkan mereka dan menyegarkan pandangan dunia mereka. Setelah Lu Zhou menyingkirkan Anem, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Void. Putri Mulberry berkata dengan santai, kuning, mistik, bumi, surga, sunyi, banjir, fusi, dan tak terbatas. Semuanya memiliki roh, dan mereka akan kembali ke kehampaan besar. Void adalah senjata kelas tertinggi yang dikenal saat ini. Mengapa Anda memiliki senjata kelas batal? Lu Zhou tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa? The Great Void mengklaim sebagai yang terkuat sehingga senjata kelas tertinggi disebut Void. Putri Mulberry berpikir bahwa Lu Zhou benar, jadi dia mengangguk. Ya, harus dikatakan bahwa Lu Zhou tidak memiliki kesan buruk tentang Putri Mulberry. Setidaknya, untuk saat ini, dia tampak seperti orang yang sangat lugas dan tidak berbahaya. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa hal ini benar-benar terjadi, dia bisa saja sangat licik. Kamu masih belum memberitahuku bagaimana kamu memiliki senjata kelas batal. Putri Mulberry bertanya. Kenapa aku tidak bisa memilikinya? Lu Zhou bertanya. Mereka yang bisa menggunakan senjata tingkat kekosongan setidaknya adalah orang suci. Meskipun beberapa serangan Anda sebelumnya seperti Sein, Anda bukan Sein, kata Putri Mulberry. Lu Zhou berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu menginginkan senjata kelas kosong? Siapa yang tahu jika wanita itu memiliki niat untuk merebut Anem? Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Bagaimanapun, bahaya datang dengan harta. Putri Mulberry menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik. Kemudian, dia menunjuk ke segel pengurungan dan berkata, bahkan jika kamu memiliki senjata tingkat kekosongan di tanganmu, kamu tidak dapat membunuhnya. Lihat. Lu Zhou melihat kemana dia menunjuk dan melihat benang darah di tongkat kerajaan. Pada saat ini, segel pengurungan mulai bergetar. Hidupnya dibagi dengan anggota suku Void Chess dan langit dan bumi. Jika dia tidak mati, yang lain juga tidak, begitu juga sebaliknya, kata Putri Mulberry, namun, aku bisa membunuhnya. Saya akan mempertimbangkannya jika Anda memohon kepada saya. Petik 2, petik 2. Apakah saya pikir dia lugas dan tidak berbahaya sebelumnya? Setelah berputar-putar untuk waktu yang lama, dia benar-benar menggali lubang untuk saya lompat. Lu Zhou bertanya, kamu bisa membunuhnya. Putri Mulberry menggenggam tangannya di depannya. Sosoknya yang ramping dan gaun kuningnya membuatnya tampak seperti magnolia yang sedang mekar. Kemudian, dia berkata dengan percaya diri, tidak ada orang yang tidak bisa saya bunuh. Apakah kamu berbicara dengan orang-orang di Great Void dengan cara seperti itu juga? Aku juga bisa membunuh orang-orang dari Great Void, kecuali barang antik tua itu, kata Putri Mulberry, cepat dan mohon padaku. Dia akan segera keluar. Berdengung. Segel pengurungan bergetar lagi. Bab 1428, Metode Putri Mulberry. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Suku Void Chess dikenal karena kulit mereka yang keras. Dia telah mengalami ini selama pertemuan pertamanya dengan mereka di kota Transien. Namun, banyak hal telah berubah sejak saat itu. Dia sekarang adalah Guru Mulia Agung 20 Bagan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Anggota suku Void Chess masih sama, membunuh mereka tidak akan sulit. Meskipun demikian, dia tidak berharap imam besar itu keras kepala. Imam besar seharusnya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan guru yang mulia. Putri Mulberry mendesak dengan cemas, mengapa kamu tidak memohon padaku? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membunuhnya? Lu Zhou bertanya. Yah, Putri Mulberry menatapnya dan berkata, percayalah padaku. Itu akan merepotkan bagimu. Putri Mulberry menunjuk ke tongkat kerajaan dan berkata, kamu mungkin lebih kuat darinya, tapi dia lebih siap. Lihat. Benang darah pada tongkat kerajaan telah tumbuh lebih cerah. Pada saat yang sama, benang darah muncul di tubuh anggota suku Void Chess lagi. Bagaimanapun, mereka masih dalam formasi penyegelan pendeta darah. Mereka yang mati dalam formasi masih berada di bawah kendali imam besar. Teknik sihir semacam inilah yang paling dibenci Lu Zhou. Dia telah mengalami ini di masa lalu sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, mantra sihir di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada sekarang. Sudah terlambat. Sayang sekali.
Tidak mudah untuk bertemu dengan manusia yang saya sukai. Sayang sekali. Putri Mulberry terus bergumam pada dirinya sendiri saat dia kembali ke punggung bangau putih. Dia duduk sebelum dia menepuknya dengan ringan. Kemudian, bangau putih itu berteriak sebelum terbang ke kejauhan agar Putri Mulberry bisa melihat dari jauh. Imam besar terbang, memegang segel pengurungan. Tubuh dan jubahnya berlumuran darah. Kemudian, dia membuang segel pengurungan dengan sekuat tenaga. Lu Zhou agak terkejut dengan kekuatan dan keuletan HP itu. Imam besar mengangkat tangannya, dan darah di tubuhnya berubah menjadi kupu-kupu lagi dan terbang ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, area yang terbakar dipenuhi dengan kupu-kupu darah. Setelah itu, mayat anggota suku Void Chess berdiri tak bernyawa. Anggota badan mereka kaku, dan gerakan mereka mekanis. Benang darah pada tongkat itu seperti jaring yang menutupi tanah, bersinar dengan cahaya neon. Tongkat kerajaan berdiri di tengah saat benang darah menyebar. Dengan ini, mata anggota suku Void Chess bersinar dengan kebencian dan dipenuhi dengan keinginan yang luar biasa untuk menghancurkan segalanya. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Imam besar tertawa dan berkata, "Sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Terlalu dini bagimu untuk mengatakannya." Lu Zhou membuang jam pasir waktu lagi. Kemudian, dia menghancurkan kartu wawasan. Pasir biru di jam pasir mulai berjatuhan, menyebabkan segalanya membeku, kecuali Putri Mulberry. Ini berarti dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Dao atau ahli dalam hukum waktu. Jam pasir waktu. Putri Mulberry berseru, itu milik yang tidak suci. Sayangnya, saya belum pernah bertemu dengan yang tidak suci sebelumnya. Putri Mulberry semakin penasaran dengan Lu Zhou. Dia mempelajari Lu Zhou dengan cermat, berharap menemukan beberapa rahasia. Kemudian, dia melanjutkan menonton pertunjukan. Bahkan jika dunia runtuh, dia tidak akan mengganggu masalah di depannya. Waktu mulai mengalir lagi. Lu Zhou sudah tiba di depan imam besar. Di bawah pengaruh kartu wawasan, dia melihat kelemahan imam besar dengan jelas. Dia tercengang ketika melihat titik-titik merah menutupi seluruh tubuh imam besar. Namun, dia segera menyadari bahwa bukan tubuh imam besar yang dipenuhi dengan kelemahan, itu adalah titik lemahnya yang bergerak, dan karena itu bergerak dengan kecepatan tinggi, sepertinya titik merah ada di sekujur tubuhnya. Meskipun kecepatannya sangat cepat, Lu Zhou dengan tegas menghunus pedangnya dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kecepatan pedang tercepat yang pernah dilihat Yu Sangrong. Ketika dia masih muda, dia bertanya kepada tuannya, apa teknik pedang tercepat di dunia? Pada saat itu, tuannya telah menjawab, pedang pembunuh. Yu Sangrong mengira itu adalah jawaban yang asal-asalan untuk waktu yang lama. Baru setelah dikenal sebagai pedang iblis di wilayah teratai emas, dia baru mengerti apa itu teknik pedang tercepat. Tidak ada teknik pedang tercepat di dunia. Selama seseorang lebih cepat dari lawannya, itu sudah cukup. Seperti tuannya, Yu Sangrong berdiri tegak ketika datang ke jalur pedang, menghadap ke dunia. Sulit baginya untuk menjelaskan jalur pedang kepada orang lain seperti bagaimana tuannya kesulitan menjelaskannya padanya saat itu. Pada saat ini, Yu Sangrong menahan napas, mencoba yang terbaik untuk menangkap setiap gerakan tuannya. Sayangnya, itu hanya berlangsung selama 3 napas sebelum berakhir. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dia hanya merasakan fluktuasi di udara saat An-Nem menghilang. Bahkan lebih sulit bagi yang lain untuk menangkap gerakan Lu Zhou. Namun, imam besar yang memiliki basis kultivasi seorang guru terhormat melihatnya. Dia melihat pedang datang ke arahnya dari segala arah pada saat yang bersamaan. Seolah-olah ada puluhan ribu tangan yang memegang pedang. Dia hanya melihat ini sesaat sebelum dia merasakan sensasi ditusuk. Pertempuran tampaknya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Imam besar menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di tubuhnya dengan tak percaya. Setiap serangan tepat, tidak lebih, tidak kurang, mereka tepat. Ini, imam besar mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zhou. Tubuhnya mulai gemetar saat darah menyembur keluar dari lubang. Kenapa? Kenapa kau datang ke Jiming? Mengapa saya harus memberitahu Anda mengapa saya datang ke sini? Lu Zhou mengira imam besar itu benar-benar bodoh. Imam besar mendengus sebelum dia berkata, kenapa jam pasir waktu ada di tanganmu? Imam besar itu melirik jam pasir waktu di tanah dengan ekspresi kebingungan.
Lu Zhou tidak menjawab. Pertanyaan ini sama bodohnya dengan pertanyaan sebelumnya. Dia hanya akan menurunkan IQ-nya jika dia menjawabnya. Imam besar terkekeh saat dia terengah-engah. Kemudian, dia bergumam berulang kali, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Selanjutnya, Lu Zhou melihat pemandangan yang aneh. Darah yang menyembur keluar dari tubuh imam besar mulai mengalir ke belakang. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia tidak bisa lagi menggunakan jam pasir waktu untuk saat ini. Jika dia tidak membunuh imam besar sekarang, itu akan lebih sulit di kemudian hari. Itu di luar dugaannya bahwa imam besar bisa bertahan dari teknik pedang yang begitu kuat yang menyerang titik lemahnya. Di langit, Yao Ji, atau Putri Mulberry, yang berdiri di belakang bangau putih, tersenyum tipis dan berkata, sudah lama sekali aku tidak bertemu manusia yang begitu kuat sepertimu. Karena kamu tidak mau memohon padaku, kamu harus lari sekarang. Lari jauh. Lu Zhou terdiam saat dia melihat Putri Mulberry menunjuk ke arah Yu Zong dengan mata yang cerah dan jernih. Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, Anda telah meremehkan saya dan melebih-lebihkan dia, rahasia pamungkas teknik penyegelan pendeta darah tidak ada pada saya. Itu terletak dengan langit dan bumi. Selama langit dan bumi tidak dihancurkan, aku akan hidup selamanya. Putri Mulberry sedikit kesal ketika mendengar kata-kata, hidup selamanya. Dia tidak menyukai gagasan tentang makhluk abadi kedua di tanah tidak dikenal. Pada akhirnya, dia berkata, namun, bahkan langit dan bumi dapat dihancurkan. Senyum di wajah imam besar membeku sebelum menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, mengapa Anda mengatakan itu untuk menakuti saya? Anda adalah Putri Kaisar Merah. Anda harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan Kaisar Merah dan tidak mengganggu urusan dunia luar. Karena itu, kata-katamu telah mengganggu pertempuran. Sebelumnya, Imam Besar tidak peduli dengan apa yang dikatakan Putri Mulberry. Selama dia tidak ikut campur, dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Namun, dia menemukan bahwa manusia jelek dan bodoh di depannya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dengan ini, kata-kata Putri Mulberry dapat dengan mudah mempengaruhi pertempuran. Putri Mulberry tersenyum dan bertanya, apakah kamu mengancamku? Imam besar merasakan keagungan dari Putri Mulberry menimpanya, dan dia buru-buru berkata dengan rendah hati, saya tidak berani. Makhluk yang membosankan, Putri Mulberry perlahan berkata, kau sudah membuatku tersinggung. Biarkan saya memberitahu Anda, yang disebut dewa hanyalah kakek tua. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, Anda akan dimakamkan di Jiming. Imam besar mengangkat kepalanya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia memandang Putri Mulberry yang melayang tepat di bawah kabut gelap. Matanya seperti genangan air yang tergenang, mereka tanpa emosi. Kemudian, dia melihat siluet binatang buas yang sangat besar dalam kabut gelap yang mengambil jalan memutar untuk menghindari Putri Mulberry. Lu Zhou berbalik dan berkata, kamu tidak perlu ikut campur. Putri Mulberry tetap diam. Lu Zhou terbang keluar. Dia merasakan energi vitalitas dan VTC yang sedang dibangkitkan sebelum dia berkata, Lu Wu, bawa semua orang pergi. Lu Wu merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah kaisar binatang buas, tetapi pada saat ini, ia merasa bulunya berdiri tegak. Itu berputar dan membawa Duan Museng ke kepalanya sebelum menginjak tanah dengan dua kaki depannya. Bumi dan gunung-gunung bergetar. Semua orang dari Evil Sky Pavilion telah meremehkan kekuatan Lu Wu. Dengan hanya menginjak-injak, semua orang, kecuali Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Qin Naihe, terlempar ke udara. Kemudian, Lu Wu meludahkan awan kabut putih, membentuk angin kencang yang membuat semua orang menjauh. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Qin Naihe bergegas menuju yang lain segera. Lu Wu berseru, Tuan Muda. Aku baik-baik saja, kata Duan Museng. Pegang erat-erat, kata Lu Wu. Itu melirik ke belakang sekali sebelum melompat ke udara. Melihat bahwa anggota Evil Sky Pavilion telah pergi, Lu Zhou menekan tangannya ke bawah. Pilar ketidakkekalan berputar bahkan lebih cepat daripada sebelum menyerap kekuatan hidup di sekitarnya, menyebabkan tanah berguncang. Imam besar berkata, terkejut, kamu menaklukkan pilar itu. Lu Zhou tidak membalasnya. Sebaliknya, dia mendarat di tanah dan berkata, saya pikir saya mengerti sekarang. Apa yang kamu mengerti? Jika Anda memiliki pilar ketidakkekalan, formasi penyegelan pendeta darah akan lebih sulit untuk dihadapi, kata Lu Zhou.
Imam besar memelototi Lu Zhou dan berkata, jadi bagaimana jika kamu tahu ini? Kamu masih tidak bisa membunuhku. Dengan ini, Lu Zhou memukulkan tangannya ke tanah. Kecepatan sirkulasi pilar ketidakkekalan meningkat menjadi 5.000 kali lebih cepat. Setelah itu, Lu Zhou merasakan pilar ketidakkekalan. Spiritualitasnya tampaknya telah meningkat. Imam besar memberi isyarat dengan tangannya, mengirim kupu-kupu darah ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengetuk ujung kakinya dengan ringan. Pilar ketidakkekalan pecah dari tanah. Pilar emas yang mempesona dengan diameter 100 meter berputar dan naik ke langit. Putri Mulberry bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar pilar ketidakkekalan. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan item ini. Sekarang, dia menghitung sambil bergumam, Void, Fusion, Infinite, dia benar-benar tidak sederhana. Mengapa tidak ada orang dari Great Void yang membawanya ke sana? Oh, benar, ketidakseimbangan. Lu Zhou tidak melihat ke suku Void Chest saat dia melepaskan kemampuan percobaan kelahirannya yang kedua, badai teratai air. Teratai air adalah kebalikan dari teratai yang menyala. Bagaimanapun juga, air dan api tidak cocok. Panas dari teratai yang menyala sebelumnya dan dinginnya teratai air yang digabungkan benar-benar tidak nyaman. Mereka yang mencoba menyerang Lu Zhou semuanya dibekukan oleh hawa dingin dan hancur berkeping-keping. Imam besar terbang, dikelilingi oleh kupu-kupu darah. Dia memegang pisau darah yang terbentuk dari darahnya saat dia meraung, mati. Lu Zhou berbalik dan mengangkat tangannya untuk memblokir serangan. Pisau darah diblokir oleh segel telapak tangan Lu Zhou. Namun, pisau darah itu agak istimewa. Itu benar-benar berhasil menembus segel sawit. Setelah melihat ini, Imam besar tertawa seolah-olah dia telah melihat harapan. Sayangnya, Lu Zhou segera mengubah harapan imam besar menjadi putus asa. Dia melepaskan segel telapak tangan lainnya dan memberinya kekuatan suci. Pisau darah imam besar langsung pecah berkeping-keping. Lu Zhou menginjak tiang ketidakkekalan sebelum dia terbang ke depan. Pilar ketidakkekalan menekan dada imam besar dan menjatuhkannya ke tanah. Pada akhirnya, dia didorong beberapa meter ke tanah. Ini benar-benar aneh. Dari awal sampai sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mendekatiku, Anda tidak berhasil menyakiti saya sama sekali. Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memaksa saya menggunakan kekuatan penuh saya, jadi dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Imam besar memuntahkan seteguk darah. Kata-kata Lu Zhou menusuk titik sakitnya. Bagaimanapun, Lu Zhou benar. Selama seluruh pertempuran, dia bahkan tidak berhasil meninggalkan goresan pada Lu Zhou. Lu Zhou masih sangat bersih dan bahkan memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Sebaliknya, dia dalam keadaan menyesal, penuh dengan lubang. Lu Zhou menginjak tiang ketidakkekalan lagi, meningkatkan kecepatannya menjadi 10.000 kali lebih cepat. Pilar ketidakkekalan tenggelam ke tanah, mendorong imam besar lebih dalam ke tanah juga. Lu Zhou bisa merasakan energi vitalitas dan kekuatan hidup melonjak ke dalam pilar ketidakkekalan bahkan lebih cepat dari sebelumnya, spiritualitas pilar. Pada saat ini, imam besar akhirnya merasa takut. Dia mencoba melarikan diri tetapi tiang ketidakkekalan ditekan dengan kuat ke dadanya sehingga dia tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, dia meraung dengan gila, "Yang mulia, selamatkan aku. Selamatkan aku." Lu Zhou membungkuk dan mengerahkan kekuatan sucinya sebelum dia memukul bagian atas pilar ketidakkekalan. Pusaran yang bahkan lebih kuat muncul. Bahkan Lu Zhou, pemilik pilar ketidakkekalan, merasa kekuatan hidupnya terkuras habis. Dia memantapkan dirinya saat dia berdiri di atas pilar. Dia maju selangkah dan memfokuskan energi di lautan kidantiannya sebelum dia berteriak, "Pilar ketidakkekalan." Dengan ini, rune hitam keunguan terakhir di Pillar of Impermanence memudar dan digantikan dengan rune emas yang mempesona. Dengan ini, ia memiliki spiritualitas lengkap sekarang. Sekarang setelah sepenuhnya mengakui Lu Zhou sebagai tuannya, gaya tarik di sekitar Lu Zhou segera berhenti. Setelah merasakan perubahan itu, Lu Zhou berpikir dalam hati, saya akhirnya memiliki kendali penuh atas Anda. Kecepatan sirkulasi 100.000 kali lebih cepat tidak mempengaruhi Lu Zhou sama sekali sekarang setelah pilar tersebut memperoleh spiritualitas. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pilar ketidakkekalan telah mengumpulkan 10.000 tahun kehidupan. Yang mulia, selamatkan aku. Imam besar meraung lagi. Di langit, Putri Mulberry memandang Lu Zhou,
yang berdiri di atas pilar ketidakkekalan, dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia berkata, sungguh manusia yang kuat. Imam besar terus berteriak, Yao Ji, Anda seorang putri sia-sia. Jika Kaisar Merah tahu tentang apa yang terjadi hari ini, dia pasti akan menghukummu. Tunggu saja, kamu tidak bisa membunuhku. Imam besar tertawa gila. Putri Mulberry sedikit mengernyit sebelum berkata tanpa nada, baiklah. Sepertinya aku tidak bisa melepaskanmu. Dengan ketukan jari kakinya pada bangau putih salju, dia menghilang. Dia muncul kembali di depan Lu Zhou, tidak terpengaruh oleh pilar ketidakkekalan. Gaun kuningnya berkibar dan berkilauan seperti bintang redup. Hiasan kepala di kepalanya juga mempesona. Putri Mulberry berjalan dengan anggun melewati pusaran dan pilar ketidakkekalan dalam formasi penyegelan pendeta darah. Sebuah lingkaran cahaya beriak di bawah kakinya dengan setiap langkah yang dia ambil. Tiba-tiba, kecepatan penyerapan pilar ketidakkekalan meningkat lagi, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun dengan cepat berkumpul dan melonjak ke pilar. Jika